Revoneers to our Day 2 Revoyu Mini Course. Nah, jadi hari ini adalah hari kedua dari serangkaian Revoyu Mini Course. Nah, topik hari ini adalah tentang Intro to the Digital Marketing Landscape dan juga Core Online Marketing Channels Overview. Nah, silahkan disimak ya. Oke, so terima kasih teman-teman udah datang malam ini dan hadir lagi untuk dengerin saya ngoceh selama 2 jam. Tapi malam ini kita akan, let me share screen bentar ya, sorry. Kita akan bahas tentang introduction ke digital marketing. Kalau kemarin kita bahas tentang kalau kalian atau teman-teman mau masuk ke dunia digital marketing itu sebenarnya jalurnya seperti apa, atau jalurnya apa saja, atau mungkin perspektif yang dibutuhkan, skill yang dibutuhkan, mindset yang dibutuhkan, kebiasaan atau habit yang dibutuhkan, itu kita bahas semua. Malam ini kita mulai masuk dan membahas channel-channel digital marketing. Nah, kata kunci di sini yang sering orang lupa adalah marketing. Jadi apapun itu, digital marketing itu tidak beda dan tidak pisah dari profesi marketing. Profesi marketing ini bukan lahir 20-30 tahun yang lalu. Profesi marketing ini udah cukup lama. Dan mungkin malam ini kita akan bahas sedikit tentang marketing dulu. Supaya teman-teman yang mungkin background-nya bukan marketing, bisa tahu sedikit dulu tentang marketing. Jadi punya gambaran. Sebagai marketer itu tugas saya apa? Pada umumnya. Baru kita masuk ke digital marketing-nya. So, dari objektifnya banyak nih. Jadi padat 2 jam. Semoga catatannya udah siap, semoga udah pada makan, udah cukup istirahat, dan bisa merhatiin selama 2 jam ke depan karena akan padat pelajarannya. Tetapi semoga bermanfaat. Pertama, kalian akan setelah malam ini memahami peran marketing di dalam sebuah bisnis. Jadi kenapa profesi marketing ini ada? Kenapa departemen marketing ini ada? Kenapa marketing malah menjadi kayak core atau pusat dari pengembangan sebuah bisnis sebenarnya? Nah, ini nanti kita akan definisikan dan kita coba memahami dengan konteks yang simple, yang orang awam seperti saya aja bisa paham, dan semoga teman-teman juga bisa paham. Kalian juga setelah malam ini bisa membedakan antara offline dan online marketing. Jadi kalian bisa tahu, oh bedanya offline sama online itu begini, ciri-cirinya begini, terus kalau offline itu artinya ini. Setelah itu kalian bisa paling tidak punya gambaran lah tentang potensi digital marketing ini seperti apa. Kalau kemarin kita bahas kenapa kalian sebaiknya belajar digital marketing, atau untuk teman-teman yang mau masuk digital marketing ini, iya nih potensi dari sisi kebutuhan oleh industri, oleh bisnis itu besar sekali untuk digital marketing. Iya, sekarang kita udah paham. Sekarang kita bahas digital marketingnya itu apa gitu, dan potensinya apa untuk membantu bisnis untuk berkembang. Setelah itu kita akan mengidentifikasi tujuan-tujuan lah dari online marketing. Ketika kita marketing online itu tujuan-tujuannya apa aja. Maksudnya hasil akhir yang diinginkan oleh tim marketing itu biasanya apa saja. Setelah itu bisa tahu pro dan kontra lah paling tidak bedanya antara channel-channel berbayar dan juga channel-channel gratis. Channel pun nanti kita akan bahas supaya kalian paham yang dimaksud dengan channel ini tuh apa. Terakhir adalah selain kita akan membahas channel-channel yang utama di dalam digital marketing lebih dalam, tetapi kita akan belajar bagaimana kita bisa assess atau mempelajari atau memilih, memilah, dan memprioritaskan channel-channel online marketing yang ada untuk online marketing mix kita. Ketika kita mau menjalankan sebuah kampanye, mungkin kita akan pilih, wah saya akan pakai channel A, B, sama C gitu kan. Atau saya mau fokus di A aja. Nah itu keputusan-keputusannya malam ini paling tidak diharapkan teman-teman punya strategic framework. Right? Jadi cara berpikir simple aja untuk bisa memilih kira-kira channel mana yang harus diprioritaskan. Channel mana yang optimal buat kebutuhan kampanye saya. Dan mana yang mungkin tidak cocok atau tidak optimal. Intinya kan kita mau effort paling rendah untuk dampak yang paling besar. Kita pingin effortnya kecil tapi dengan sedikit effort pun kita sudah bisa memberikan dampak yang cukup besar. Itu idealnya. Paling tidak kita bisa memprioritaskan secara strategis channel-channel yang
cocok buat kampanye kita. So, tujuan malam ini banyak sekali, padat. Let's start. The first thing yang harus kita lakukan adalah memahami marketing itu apa. Pasti teman-teman punya definisi macam-macam. Salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi. Jadi kalau kalian mungkin melewati sebuah ruko di jalan, terus tiba-tiba ada plang yang tulisannya walk-in interview, sales/marketing gitu. Itu adalah kesalahpahaman tentang profesi marketing. Karena sales itu bisa menjadi salah satu fungsi yang mendukung marketing untuk mencapai tujuannya, tetapi ketika kita mendefinisikan sebuah profesi di bidang marketing itu, kita harus mengetahui dari perspektif yang jauh lebih luas dan jauh lebih tinggi dan besar gitu kan. Jadi bukan filosofinya ya, tapi lebih ke arah di balik marketing itu sebenarnya tujuannya apa, simpelnya tujuannya apa. Dan kalau dari saya, dan ini saya dengan catatan bahwa dunia marketing ini luas sekali dan sudah ada mungkin ribuan, siapa tahu mungkin jutaan, tapi ribuan, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu buku-buku yang sudah ditulis tentang marketing. Teorinya udah ada sejak dulu sekali. Jadi yang saya mau ceritakan malam ini tuh bukan definisi komprehensif marketing, tetapi perspektif marketing yang simple, yang paling tidak kalian harus ketahui supaya bisa mindset-nya dan approach-nya dan perspektifnya itu bisa digunakan untuk memulai karir di digital marketing. Oke, itu catatan ya. Jadi bukan, wah enggak tuh marketing ada ini lagi, ada ini lagi. No, enggak. Ini enggak komprehensif. Ini cuman pemahaman simple buat teman-teman supaya bisa kayak gini. Oh oke, itu marketing. Oke, ya simple. Paham. Dari situ, setelah kalian punya pengalaman yang banyak, baru perspektifnya lebih luas, lebih dalam, dan lebih banyak. Tapi untuk malam ini dan kebutuhan kita untuk memulai perjalanan belajar digital marketing, definisi yang saya sampaikan malam ini harusnya cukup simple. Oke, menurut saya di dalam marketing itu ada dua sisi. Oke, kita bahas sisi pertama dulu nih. Sisi pertama adalah yang saya sebut sebagai product marketing. Oke. Jadi ketika kita membicarakan marketing, pasti ada produk atau layanan yang harus kita pasarkan istilahnya. Yang harus di-marketingin gitu kan. Harus dipasarkan. Product marketing itu adalah memahami kenapa orang mau bayar atau beli produk dan layanan kita. Sesimpel itu. Memahami kebutuhan tersebut. Memahami dari sisi macam-macam, dari sisi psikologi, dari sisi kebutuhan, macam-macam. Tetapi pada intinya kalian harus paham bahwa bisnis itu ada karena sedang memberikan solusi terhadap masalah yang dialami manusia. Jadi ketika kita menciptakan sebuah produk atau layanan, kita sedang menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya Revoyu hadir untuk menyelesaikan masalah atau enggak, ya bukan 100% masalah, tapi intinya orang butuh pendidikan, orang butuh untuk belajar untuk bisa mencari kerja misalnya atau membangun usahanya. Ada masalah itu, ada kekurangan di sistem pendidikan yang bisa kita isi. Salah satu solusinya kita berikan di dalam produk dan layanannya kita gitu kan. Nah ini sama untuk semua bisnis kalian. Kalau kalian nanti membuka usaha, mau itu buka warung kecil atau buka startup yang menjadi unicorn atau apapun gitu ya, atau bisnis konvensional apapun, semuanya mulai dari memahami kenapa orang mau beli produk atau layanan kita. Dan product marketing ini adalah satu sisi dari marketing yang harus kita pahami untuk bisa efektif di tugas kita sebagai marketer. Jadi product marketing person-nya gitu ya, orang yang bergerak di product marketing itu biasanya kewajibannya itu untuk membangun positioning, narasi, pembedaan kayak competitive differentiation, bedanya produk kita dengan produknya orang lain seperti apa, value proposition, pricing, even things around campaigns, discounts, or whatever the case may be.
tugasnya product marketing adalah untuk briefing sisi kedua dari marketing yang mau kita bahas sekarang. Nah, sisi kedua dari marketing adalah marketing communications atau komunikasi marketing. Dan tujuannya marketing communication, setelah kita paham value dari sebuah produk atau layanan, tujuan kita adalah untuk menyampaikan pesan ini ke publik atau ke audiens kita untuk meningkatkan penjualan. Ujung-ujungnya ya untuk meningkatkan penjualan. Tapi kan nggak semua orang, terutama produk-produk yang mahal misalnya, nggak tiba-tiba semua orang langsung beli gitu kan. Kalau cuma beli permen karet ya pilihannya gampang. Oh, kita mau beli permen karet ya kita beli murah gitu kan. Tapi kalau mau beli mobil mungkin prosesnya panjang. Kalau perusahaan mau beli komputer, 1000 komputer buat kantornya, itu kan proses yang mungkin cukup panjang gitu kan. Jadi macam-macam tuh fungsi-fungsinya. Tapi intinya bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian orang, bagaimana kita bisa meningkatkan ketertarikan orang atas apa yang kita tawarkan, bagaimana kita bisa membantu mereka untuk membuat keputusan, dan akhirnya mengambil aksi. Saya kasih contoh, misalnya kalian lagi browsing, terus lihat iklan e-commerce, ada sepatu keren, habis itu kalian klik iklannya, kalian buka websitenya, kalian lihat produknya, habis itu kalian buat keputusan mau beli, akhirnya kalian klik beli, akhirnya ada proses untuk pembayarannya. Nah, di dalam tahap-tahap tersebut ada kemungkinan kalian nggak jadi gitu kan, berubah pikiran lah atau apapun. Nah, tugasnya orang marketing adalah untuk komunikasi atau marketing communication ini adalah komunikasi persuasif untuk mengantarkan orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi ingin, atau punya ketertarikan, dari punya ketertarikan untuk memutuskan mau beli atau menjadi customer kita, dan akhirnya membuat mereka ambil action tersebut. Ujung-ujungnya adalah untuk mengakuisisi customer, untuk retaining atau mempertahankan customer, dan untuk meningkatkan profit. Dan pada intinya, karena kita semua manusia, yang beli produk kita kan juga manusia, intinya adalah hubungan antara manusia, komunikasi dan hubungan. Ketika kita bisa memberikan value kepada orang lain. Mungkin frontal value-nya adalah lo kasih gue duit, gue kasih lo produknya. Bisa jadi kita membantu mereka untuk memutuskan produk yang atau layanan yang terbaik buat mereka. Apapun itu, tugas kita adalah untuk membangun hubungan dan menjalin komunikasi dengan customer. Semoga ini sangat jelas ya. Marketing communication. Untuk teman-teman yang mau mempelajari AIDA, Attention, Interest, Decision, Action, silahkan Google AIDA model dan pelajari. Karena kalau kalian mau belajar digital marketing, ini penting. The marketing funnel basically. Oke, so ini adalah marketing communication. Tadi kita bicara dikit tentang product marketing, sekarang kita bicara tentang marketing communication. Nah, teman-teman yang belajar digital marketing, apa yang kita sudah bahas kemarin, dan apa yang akan kalian pelajari malam ini, minggu ini, dan kedepannya kalau kalian memang mau pindah karir atau memulai karir atau mempercepat laju karir kalian di digital marketing, kalian harus paham bahwa kalian bermain di marketing communication. Pada intinya ya, hampir semua jobs yang ada di digital marketing kebanyakan ada di marketing communications. Right? Karena kalau kita bicara produknya, itu sudah mungkin masuk ranah teknologi, mungkin sudah masuk ranah strategi produk gitu ya. Tetapi ketika kita bilang kita di departemen digital marketing, kebanyakan kita ada di ranah marketing communication. Nah, ketika kita mau membedakan antara offline marketing dan online marketing, kita bicara tentang marketing communications. Oke, jadi ketika ada orang ngomong, wah itu offline marketing atau itu online marketing. Sebenarnya yang mereka katakan atau yang sebenarnya artinya ya, atau yang mereka sampaikan itu, oh itu adalah online marketing communications. Oh itu online marketing? Iya, itu online marketing communications. Alright, cuman
Itu kan kalau ngomong kayak gitu lama ya, enakan online marketing, offline marketing. Jadi ingat, sekarang kita mau masuk ke pembicaraan membedakan antara online dan offline marketing. Dan yang kita lakukan adalah membedakan antara offline marketing communication channels dan online marketing communication channels. Oke, so pertama kita bahas dulu deh, offline marketing communication channels itu apa? Kan ada macam-macam tuh, ada radio, ada TV, ada billboard, ada koran, ada pamflet, ada juga brosur, ada juga kalau kalian terima apa surat dengan promo gitu kan. Misalnya kalau yang saya sering lihat misalnya Ace Hardware gitu kan, ada diskon hari ini atau apa namanya pamflet dari Indomaret mungkin, nggak tahu ya ada apa nggak tuh. Tapi dari Lotte gitu kan, terus wah ini ada yang sale bulan ini, itu dikirim ke apa namanya ke rumah kita gitu lewat pos, atau kalau kita ke IKEA dan kita ambil buku IKEA kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kalian udah nggak perlu lagi, tapi ada yang dulu zaman dulu saya ingat ya waktu ini kayak kebaca umurnya sih, apa, ibu saya dulu suka ngumpulin buku IKEA gitu kan. Di Indonesia belum ada IKEA waktu itu. Jadi kalau lagi ada yang ini pesen buku IKEA untuk lihat produk-produk IKEA. Nah itu offline marketing. Termasuk ketika kalian bergerak di bidang yang mungkin ada sales team, face-to-face sales. Ada orang sales yang dikirim untuk bisa closing deals. Itu juga bagian dari offline marketing. Dan juga misalnya kalau kalian ke supermarket atau ke toko, terus kalian lihat produk, pasti ada packagingnya gitu kan. Cara mendesain packagingnya itu juga sebenarnya offline marketing communication. Ketika kita lagi belanja, ada 100 sabun gitu kan, di salah satu aisle gitu ada 100 tipe sabun dengan merek macam-macam. Bagaimana kita bisa membuat label atau packaging produk itu yang menarik perhatian orang, right? Apakah kita lagi menargetkan orang yang ekonomi menengah ke bawah, atau mungkin yang menargetkan ekonomi ke atas gitu, yang eksklusif banget, yang satu batang apa satu batang sabun bisa 100.000 misalnya gitu, bisa jadi gitu kan. Nah itu kan labeling, packaging, itu semua penting. Nah ini semuanya termasuk di dalam ranah offline marketing communication channels. Nah fitur-fiturnya seperti apa? Fitur-fiturnya seperti ini, ciri-cirinya lah, bisa ketahuan itu offline marketing. Salah satunya adalah biasanya komunikasi satu arah. Misalnya tadi label produk ya itu satu arah gitu. Kita nggak bisa ajak ngobrol, nanti dikira gila gitu ngajak ngobrol batang apa packaging batang sabun gitu kan. That's like crazy. Tapi kalau kalian lihat TV dan radio ada two-way communication-nya, right? Tetapi minim sekali dan sangat sulit atau sangat sedikit feedback yang instan. Misalnya kalau zaman dulu ya, radio masih besar. Sekarang kan radio udah nggak terlalu besar, tapi dulu radio masih besar, sangat besar, bisa request lagu gitu kan. Bisa telepon ke radionya, mau request lagu ini dong gitu kan, terus habis itu dimainin. Mungkin suara kita juga masuk ke dalam radionya, atau kita lihat acara TV, ada acara yang nggak bener nih, terus kita kirim surat ke stasiun TV-nya untuk komplain gitu kan. Itu kan mendapatkan feedback, tetapi feedback-nya tidak instan. Poin nomor 2 nih. Dan juga feedback-nya tidak banyak. Ketiga adalah ini biasanya dipakai untuk komunikasi massal. Karena kita ketika pasang billboard, kita nggak tahu siapa yang melihat billboard itu. Kita nggak bisa tebak. Meskipun kalau misalnya billboardnya dipasang di jalanan besar yang dekat kantoran, kemungkinan besar akan ada orang-orang kantoran yang ngelihat. Tapi kita nggak bisa memastikan itu gitu kan. Kita bisa berusaha tetapi less targeted. Less targeted berarti kemungkinan besar akan lebih efektif ketika kita lagi berkomunikasi dengan semua orang gitu kan. Misalnya produk F&B gitu kan, biasanya masuk TV, masuk billboard, itu make sense because semua orang mungkin mau produk kita gitu, mungkin mau minuman kita atau makanan kita atau apa gitu misalnya contohnya. Keempat adalah untuk dieksekusi biayanya sangat tinggi. Biayanya sangat tinggi, mau pasang iklan di TV mahal banget. Tetapi setelah iklannya diciptakan, setelah udah ditayang di TV, kita udah tinggal santai, kita tinggal nunggu. Jadi untuk terus menjalankannya itu effortnya rendah. Kebayang ya,
Jadi mahal gitu loh untuk dieksekusi. Kalau kita mau pasang billboard, iklan di koran, ya keluar duit cukup banyak. Tetapi setelah dieksekusi udah kita nggak bisa utak-atik lagi, kitanya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dan kita biarin aja gitu. Jadi effortnya rendah, tetapi eksekusinya mahal. Kelima adalah susah untuk tracking hasil dari kampanye kita. Performance-nya dan return on investment-nya itu susah untuk dihitung gitu, diketahui secara rinci dan detail. Dan 5 ini adalah ciri-ciri offline marketing. Contoh-contohnya itu ya, channels. Kita bicara channels tadi kan. Channels itu seperti kalau core offline marketing channels itu seperti TV, radio, koran, billboard. Itu core offline marketing channels. Oke, nah sekarang kita pindah ke online marketing. Dan ini adalah apa yang kalian akan pelajari kalau kalian bergerak di digital marketing. Online marketing communication channels. Kalau tadi core channels-nya itu TV, radio, billboard. Kalau sekarang di online, core channels-nya apa? Search engine, social media, email, content, messengers, right? Or chat. Those are the core channels. Tapi itu messenger masuk ke dalam social media juga gitu kan. So, ketika kita bicara tentang online, mungkin teman-teman udah nggak perlu dijelasin lagi ya secara baku online marketing itu apa. Tapi esensinya, cara simple untuk melihat online itu, kita harus melihat kegiatan orang apa aja sih ketika mereka sedang online. Sebenarnya intinya ada 2. Mereka sedang berinteraksi dengan konten dan mereka sedang berbincang atau menjalin percakapan dengan satu sama lain. That's really it. Mungkin percakapannya lewat voice sekarang, mungkin lewat chat, mungkin lewat meninggalkan komen di YouTube gitu, berantem tapi percakapannya di komen YouTube gitu misalnya. They're having conversations with each other or they're interacting with content. Udah, that's it. Kegiatan kalian, coba pikir-pikir hari ini ngapain aja ya saya online. Udah, masuk ke dalam salah satu kategori ini. Saya sedang berinteraksi dengan konten yang ada atau saya sedang menjalin percakapan langsung atau tidak langsung dengan orang lain. Dan kebanyakan konten itu juga tetap diciptakan orang sampai saat ini ya. Ada juga yang diciptakan oleh komputer, tetapi pada intinya konten itu juga kan ekspresi dari orang, maka dari itu pada intinya online adalah media komunikasi gitu kan. Oke. Nah sekarang apa yang terjadi adalah bisnis atau brand itu kan mereka berinteraksi dengan customer mereka. Kita bicara tadi tentang marketing itu adalah menjalin hubungan dengan customer, menjalin hubungan dengan orang-orang yang mungkin akan beli produk kita, right? Untuk menciptakan kedekatan. Kenapa sih? Kenapa branding itu penting? Karena pada intinya kalian pikir-pikir, lebih mungkin lebih tinggi kemungkinan kita untuk beli dari orang yang kita percaya dan kita suka. Kalau kita suka sama nih orang dan kita juga percaya sama dia, kalau dia mau jual apa aja ke kita, kita beli deh gitu loh. Apalagi kalau kitanya butuh gitu kan. Tapi kalau kita nggak percaya sama nih orang, atau kitanya nggak suka nih orang, nyebelin banget gitu loh. Kemungkinan belinya tuh kalau kepepet banget dan butuh gitu kan. Jadi kemungkinan orang untuk beli dari kita, untuk mau bayar dan memberikan kita uang gitu loh istilahnya, itu adalah ketika mereka percaya dan suka sama kita. Nah, bayangin branding itu adalah ketika sebuah brand itu menciptakan kepribadian seolah dia manusia dan dia berusaha menciptakan persona yang bisa dipercaya atau meningkatkan kepercayaan terhadap brand tersebut kepada kepribadiannya atau brandnya atau apapun itu ya. Meningkatkan kepercayaan dan juga meningkatkan likability, disuka. Wah keren nih gitu kan brandnya. Kalau brandnya
Ya kita lihat kalau pertemanan gitu ya. Orang yang nyebelin kayak apa biasanya? Yang sok tahu. Orang yang nyenengin apa? Yang humble misalnya. Orang yang bisa dipercaya apa? Dia punya reputasi. Dia nggak pernah bohongin orang. Atau dia nggak pernah ada orang yang ngejelekin dia gitu kan. Nah bayangin sekarang, brand juga sama. Jadi mau itu Nike, mau itu Adidas, mau itu Coca-Cola, mau itu Pepsi, mereka brand yang harus meningkatkan tingkat kepercayaan dan orang suka sama dia. Right? Oke, fiturnya online marketing apa? Ketika kita menggunakan online marketing, fitur-fitur yang membedakan dia dengan offline marketing, nomor satu adalah kita selalu dapat direct dan instant feedback. Right? Ketika kita posting sesuatu, kecuali follower kita cuma 5 gitu ya. Kalau follower kita udah cukup banyak, pasti orang bereaksi. Mungkin mereka suka, mungkin mereka tidak suka. Kalau ada salah tulis misalnya, kadang-kadang review juga kalau posting sesuatu konten di social media ada salah tulis gitu loh. Ada teori yang salah gitu kan. Pasti dikasih feedback gitu kan. Oh itu salah tuh Min gitu. Apaan sih lo Min? Jayus amat gitu misalnya. Apapun netizen pasti aja gitu loh ngasih feedback. Nah itu adalah salah satu fitur atau ciri-ciri online marketing. Dan nanti contoh-contohnya kita akan bahas lebih detail lagi. Kedua adalah ketika kalian menciptakan kampanye, ketika kalian beriklan, kalian bisa menargetkan orang dengan lebih spesifik. Artinya apa? Kalian bisa menargetkan orang yang demografi dan preferensinya tuh spesifik banget gitu kan. Artinya long tail. Kalau masa itu kan satu pesan untuk semua orang gitu kan. Kalau long tail itu adalah wah ini ada grup kecil yang sangat spesifik taste-nya, saya bisa targetin ke mereka gitu kan. Saya mau misalnya nih contoh yang sering kali saya pakai ya supaya gampang diingat. Misalnya kita buka bisnis, nanti soalnya contoh ini akan dipakai berulang-ulang. Misalnya kita membuka sebuah bisnis traveling ke luar angkasa. Sekarang ada nggak? Kemungkinan kayak nggak, kayak belum ada deh sekarang. Oke, mungkin orang seperti Elon Musk dan juga CEO-nya Jeff Bezos, CEO-nya Amazon juga lagi berusaha tuh untuk menciptakan kayak traveling ke luar angkasa untuk, atau Virgin I think as well, Richard Branson lagi pingin bikin tour buat keluar angkasa, tapi sementara ini setahu saya sih belum ada. Bayangkan sekarang kita membuat sebuah bisnis yang tujuannya adalah untuk traveling keluar angkasa. Kira-kira audiens kita massal nggak? No. Kira-kira audiensnya siapa? Orang yang super kaya. Pasti di awal orang yang super kaya. Ciri-cirinya apa lagi? Wah, orang yang suka adventurous. Karena keluar angkasa kan dangerous, belum tentu balik. Jadi orang yang suka berpetualang, orang yang punya duit berlebihan, nah itu kan di dunia mungkin nggak gitu banyak. Mungkin targetnya adalah billionaires misalnya. Billionaires ada berapa sih? Atau mungkin millionaires. Ada berapa di dunia? Nah itu nggak terlalu banyak. Nah itu long tail, itu spesifik. Kita bisa targetin mereka lewat komunikasi online. Malah mungkin kalau misalnya keluar angkasa bukan online marketing lagi. Online marketing digunakan untuk mendatangkan leads. Habis itu kita kirim orang sales gitu loh untuk closing the deal karena ticket size-nya gede gitu kan. Tetapi pada intinya kalau online marketing itu bisa digunakan untuk menargetkan orang yang kebiasaan-kebiasaannya, demografinya itu sangat spesifik. Kenapa? Karena ketika kalian buka akun di Facebook, ketika kalian buka Gmail, ketika kalian nge-Google, nge-Instagram, terutama kalian TikTok, itu data kalian tuh kayak istilahnya lagi itu makanannya mereka gitu loh untuk mengetahui. Mungkin Facebook itu dan Instagram lebih mengenal kalian daripada diri kalian sendiri. Karena data yang mereka miliki itu sangat-sangat powerful. Berdasarkan kebiasaan kalian, berdasarkan demografi, lokasi, umur, gender, apapun itu mereka punya predictive modeling di mana mereka bisa mengetahui kira-kira kalian siapa dan preferensinya apa, termasuk juga demografi, banyak sekali data seputar kalian. Which is very scary in one end, but also as a marketer, it's a huge opportunity untuk bisa menargetkan orang-orang yang khusus dan spesifik yang kemungkinan akan beli produk kita. Oke, 3 adalah low barrier to entry alias murah untuk dimulai.
Tetapi untuk mengeksekusinya dengan baik itu membutuhkan effort yang cukup tinggi. Kalau offline itu kan mahal, entry point-nya karena mahal banget. Tetapi kalau udah jalan ya udah gitu loh. Tapi kalau online, oke murah. Lo mau bikin konten di social media gampang. Bukan gampang tapi murah, nggak gratis alias gratis. Tetapi untuk bisa mengeksekusinya dengan baik butuh konsistensi, butuh kesabaran, butuh pemikiran yang jangka panjang. 4, very granular performance measurement. Artinya kalian bisa tahu ROI-nya secara detail. Kalau misalnya kalian mau tahu, misalnya kalian posting video di YouTube, sebenarnya kalian bisa ketahui juga kira-kira orang mulai drop off-nya di menit keberapa gitu kan, atau kira-kira average-nya berapa menit. Nah dari situ kalian bisa lihat apa yang terjadi di menit, misalnya nih kita upload video 10 menit gitu kan, tapi kebanyakan orang drop off di 2 menit gitu kan, rata-ratanya tuh orang 2 menit, 2,5 menit. Artinya di menit mungkin 1 atau 2 itu mulai mungkin boring videonya. Ya kalian bisa cek, wah ternyata iya mungkin kita harus ubah. Kalian bisa re-upload konten yang di mana itu bisa meningkatkan average number of minutes people watch gitu kan. If the video is engaging, average number of minutes people watch it naik. Kalau misalnya boring biasanya habis 30 detik mungkin, habis 1 menit, atau mungkin habis 5 detik, 10 detik dimatiin gitu kan. Itu bisa jadi. Jadi datanya tuh kaya banget dan beberapa minggu kalian belajar di RevoU itu seputar ini gitu loh. Seputar memahami performance measurement dan analytics untuk bisa menghitung menganalisa berdasarkan hasil dari campaigns kalian. Karena ketika kalian menjalankan campaigns, kalian harus paham hasilnya, angka-angkanya, dan juga apa yang mesti dilakukan. Insights dan recommendations yang kita bicarakan kemarin itu kan berdasarkan data, berdasarkan apa yang terjadi. What does the data say? How do we measure it? What's the insights? Narasi apa? Rekomendasi apa? Semua itu adalah bagian dari tugas seorang digital marketer. Paling tidak pahamlah hasil dari apa yang kalian ciptakan dan kalian jalankan. Oke, terakhir adalah karena dinamika sosial dan interaktif antar manusia ini terjalin dengan baik atau mungkin dengan intens secara online, berarti pentingnya reputation management atau menjaga reputasi kita tuh lebih tinggi. Nanti ada contoh yang mau saya tunjukkan, barusan di Google sore ini kalau nggak salah. Contoh di mana reputation management ini jelas banget susah dikelola. Kalau zaman dulu kita pasang iklan, wah kita keren, orang cuma lihat, oh oke, lo keren. Percaya apa enggak kita nggak tahu. Kalau sekarang kita mungkin pasang iklan yang saya, gue gitu kan, aku, whatever, self-serving dan kasih tau orang kayak ya biasanya orang kalau coba aja orang yang nyebelin kayak apa, orang yang suka ngomongin tentang dirinya sendiri terus misalnya gitu kan. Nah bayangin brand yang ngomongin tentang dirinya sendiri. Kalau dulu iklan ya nggak ada percakapan gitu kan. Lu lihat iklan udah nggak ada percakapan seputar itu. Sekarang percakapan itu terjadi. Nah kita harus tahu konsekuensinya apa, yaitu reputation management, menjaga reputasi. Itu sudah jauh lebih susah sekarang dibanding dulu karena orang pada membicarakan kita, mau kita ada apa tidak, mereka membicarakan kita. Maka dari itu kadang-kadang menciptakan presence di social media itu bukan hanya untuk promosi, tapi untuk menjalin hubungan, mendengarkan, dan menjaga reputasi tersebut. Oke, itu adalah online marketing communications channels. Tadi kita juga bahas tentang offline, kita bahas perbedaan antara product marketing dan marketing communications. This is your introduction to the marketing world, terutama ke online marketing communication channels. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kedua, which is ketika kita bicara tentang online marketing channels, distinctions-nya apa? Pembeda-pembedanya apa? Klasifikasinya lah mungkin gitu ya. Pertama yang harus kita ketahui adalah tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengakuisisi customer baru atau untuk mempertahankan customer yang sudah ada. Oke, ketika kita mengakuisisi customer baru secara online, definisinya bisa macam-macam. Bisa jadi, wah dia buka website e-commerce kita terus dia beli barang kita gitu kan.
Atau mungkin dia buka website kita, terus dia sign up ke newsletternya kita gitu. Atau kalau kita punya social media, dia menciptakan akun di social medianya kita gitu. Atau kita punya aplikasi, terus dia menginstall aplikasi kita. Benang merahnya apa di sini semua? Tadinya kita tidak punya contact details-nya dia, kita nggak punya nama, nggak punya nomor telepon, nggak punya email misalnya, tapi sekarang kita punya. Kalau orang pertama kali beli, ya kita kan punya. Malah sampai alamat rumahnya mungkin atau alamat kantornya untuk ngirim barang gitu misalnya. Tetapi kita punya nama dia, email dia, mungkin nomor telepon dia. Artinya apa? Kita bisa menjalin komunikasi atau hubungan dengan dia seterusnya. Konsep yang sangat simpel sebenarnya. Yang tadinya, bayangin gini deh, lagi nyari jodoh, kita masih single, kita nggak kenal sama orang, terus kita kenalan, tukeran nomor telepon. Mau dia setuju untuk jalan sama kita apa enggak, kalau kita sudah punya nomor telepon dan namanya, dan kita sudah tahu sedikit tentang dia, kita bisa menjalin hubungan itu lebih lanjut, semoga ke jenjang pernikahan, ke keluarga, dan seterusnya. Semoga jadi jodoh gitu kan istilahnya. Nah, customers are the same thing, karena pada intinya, kalian sedang membangun hubungan dengan customers kalian. Jadi ketika kalian disuruh untuk fall in love with your customers, yes, it's the same concept, right? Awalnya kita nggak kenal, akhirnya kita kenal, kita menjalin hubungan. Nah, ketika kalian menciptakan campaigns, ingat, campaigns ini adalah menjalin komunikasi dengan manusia ketika kita mau membangun hubungan dengan manusia, ketika kita mau meningkatkan kepercayaan. Dan bahasanya apa ya, likability, bukan kesukaan, tapi disukai gitu loh istilahnya. Kalau mau ngajak orang nikah, tetap sama. Kalau mau ngajak orang bisnis, tetap sama. Kalian sebagai marketer jualan, sama. Harus meningkatkan kepercayaan, disukai, habis itu cuan. Oke, so acquiring new customers, channel-channelnya kira-kira apa aja? Nah, ini macam-macam. Untuk kebutuhan kita cover ya high level aja, ada konten, right? Kita ciptain konten. Ada search engine optimization. Misalnya kalau kalian nge-Google sesuatu atau keyword tertentu, mungkin muncul gitu kan, website kita gitu kan. Terus ada paid search. Misalnya orang nge-Google sesuatu, terus iklan kita muncul di search results-nya. Ada juga display advertising. Kalian buka website blog atau website news, terus tiba-tiba muncul tuh iklan-iklan banner-banner. Jangan khawatir, ini nanti kita bahas lebih detail setelah ini. Ada juga retargeted ads di sini. Retargeted ads. Retargeted ads ini pernah nggak buka e-commerce, ngeliat terus kita buka produk A, B, C gitu kan. Habis itu kita tinggal nggak jadi beli misalnya. Terus kita ke website lagi, browsing aja gitu loh ke website-website lain, tiba-tiba produk itu muncul lagi, ngikutin kita kemana-mana. Pernah nggak? Jangan parno, itu namanya retargeted ads, right? It's not, it's scary, but it's not that scary. It's retargeted ads karena dia tahu kita udah mengunjungi situsnya, akhirnya mesin iklannya tuh menargetkan kita karena kita sudah pernah mengunjungi website atau landing page-nya dia. Ada juga paid and organic social media. Jadi bisa di social media secara gratis, bisa juga beriklan di social media. Termasuk juga website dan landing pages-nya kita. Nah, ini cara untuk mengakuisisi seorang customer. Ketika kita bicara retention, sebenarnya apa? Retaining existing customers. Kalau bahasa Indonesianya mempertahankan customer yang sudah ada. Kenapa? Karena di dalam teori marketing lebih murah untuk meningkatkan penjualan atau mempertahankan seorang customer daripada mencari customer baru biasanya. Maka dari itu, effort untuk menjalin komunikasi, membangun hubungan baik dengan customer yang sudah ada, itu adalah fungsi yang sangat penting. Right? So you gonna cross upsell. Misalnya dia udah pernah beli, ini contoh aneh gitu ya. Oke.
Ada customer pernah beli celana putih gitu kan. Oh, dia udah pernah beli celana putih. Ini udah mendekati 17 Agustus misalnya, kita tawarin baju merah supaya bisa merah putih. Contoh konyol, tapi karena kita tahu dia beli celana putih, kita bisa menawarkan baju merah. Mungkin contoh yang lebih realistis. Dia pernah beli sepatu Nike. Oke, dia pernah beli sepatu Nike, berarti dia suka Nike ya. Oke. Dia cowok cewek? Oh, cowok. Oke. Ya udah, nanti ketika Nike lagi sale, kita kirim ke dia email atau kirim pesan atau di WhatsApp atau di SMS atau di push notif di app gitu kan. Ngasih tahu, Nike lagi sale nih. Karena saya tahu kamu kan suka Nike gitu kan. Oke, itu juga untuk upselling, cross-selling, right? Misalnya saya beli mouse, bisa juga di upsell nih keyboard juga. Sekalian mau beli komputer nggak supaya mouse-nya bisa dipakai gitu kan. Sorry, ini contoh-contoh aneh supaya kalian ingat aja, you can cross and upsell products and services. Kedua adalah ketika lagi nggak mau jualan, bisa jadi hanya untuk menjalin hubungan. Bayangin kalian punya temen yang nggak pernah say hello, yang nggak pernah ngontak berbulan-bulan, tahun-tahun. Terus tiba-tiba, halo apa kabar? Oh baik-baik, kenapa? Nih gue lagi jualan ini, males nggak? Males, ya sama orang juga males kalau cuman kerjaannya jualan-jualan terus, kecuali emang lagi dibutuhkan gitu kan. Ada juga kalanya di mana kalian menciptakan kampanye yang sebenarnya memberikan sesuatu benefit ke dia. Untuk yang bukan jualan juga itu boleh banget, karena ketika orang percaya, ketika orang suka sama kita, kemungkinan nanti down the line dia beli dari kita juga tinggi. Nah, kira-kira channels-nya apa aja nih untuk retaining customers, untuk retention? CRM itu mungkin payungnya gitu ya, customer relationship management. Di bawahnya itu ada email, right? Email itu bayangin seperti dulu, kalau dulu sebelum ada email ya, adanya di kotak pos. Di kotak pos dulu biasanya ada pesan-pesan jualan gini kan, ada brosur-brosur gitu kan. Kalau sekarang lewat email gitu loh. Bayangin seperti itulah. Kalau dulu direct marketing, right? Sekarang email direct marketing atau online direct marketing. So email itu bisa digunakan seperti itu. Ada juga notifikasi yang push ketika kita dikirim pesan di WhatsApp kan ada push notification, ada pesan baru. Nah, kalau kalian punya e-commerce app juga sama gitu kan, ada promo atau ada lagi on sale atau produknya lagi nunggu nih di checkout, mau bayar nggak gitu kan. Whatever it is, ada push notification. Bisa juga retargeted ads. Kalau kita benar-benar punya duit banyak, ini jarang terjadi karena mahal, tetapi kalau misalnya kita punya customer, tetapi mereka nggak pernah buka email kita gitu kan, tetapi mereka ada di social media, bisa jadi kita berkomunikasi dengan bayar social media itu ke orang-orang tersebut, itu juga bisa gitu kan. Dan ada juga on-site web and app management. Artinya apa on-site? Ketika kita kirim email, nih Nike lagi diskon gitu kan, terus kita klik, kita buka landing page-nya ya jangan home page yang mungkin nggak ada sepatu Nike gitu kan. Landing page-nya dibuat supaya ya sepatu-sepatu Nike yang lagi diskon gitu loh. Jangan buang waktu saya gitu kan. Langsung aja ketika klik emailnya, buka Nike landing page dengan semua yang diskon-diskon, habis itu namanya on-site, mengoptimasi website kita dan aplikasi kita untuk orang-orang yang sudah menjadi customer kita. Contohnya kalau misalnya kalian coba deh, habis ini malam ini ya, coba ini, misalnya kalian belum pernah cari e-commerce e-commerce fashion deh, yang kalian belum pernah buka. Contohnya Zalora. Atau kalian bikin browser baru atau clear cache dan history, buka Zalora, mereka belum tahu. Kalau nggak ada informasi, nggak ada cookies-nya, atau kalian belum pernah buka Zalora sebelumnya, mereka nggak tahu kalian cewek atau cowok. Mereka nggak tahu kalian sukanya apa. Jadi homepage-nya tuh generik banget. Tetapi kalian masuk, coba buka sepatu-sepatu cowok, atau mungkin bikin akun sebagai cowok misalnya. Habis itu tutup, buka lagi homepage-nya Zalora, yang muncul adalah produk-produk laki-laki gitu kan. Itu adalah on-site web and app management. Oke, jelas ya? Acquisition, mengakuisisi customer baru, atau retention, mempertahankan customer yang sudah ada. Oke, sekarang kita bahas tentang organic dan paid. Organic adalah channel-channel yang gratis. Menggunakan channel-channel
yang tidak membutuhkan kalian untuk bayar setiap kali orang ngeklik untuk buka website atau aplikasi kalian, alias gratis. Bukan berarti 100% gratis, karena untuk bisa bikin kontennya apa segala itu kan butuh biaya juga gitu ya, tapi essentially gratis. Tiap kali orang ngeklik, gratis. Nah, itu channelnya apa aja? Ada konten, ada digital PR kalau kita punya hubungan dengan media, terus mereka mempublikasikan tentang produk kita gitu kan, terus nge-link ke website kita, itu kan gratis gitu kan. Kalau kita bayar medianya itu beda lagi ya, itu pindah ke paid. Tapi kalau misalnya itu mereka nulis artikel secara organik, tidak kitanya nggak bayar mereka, itu digital PR. Ada juga search engine optimization, oke? Nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Tetapi search engine optimization adalah ketika kalian nge-Google sesuatu dan muncul website yang tidak harus bayar untuk muncul. Nanti kita tunjukin lebih detail ya setelah ini. Nah, setelah itu ada social media organic. Ketika kalian mengembangkan sebuah akun social media tanpa berbayar. Ada juga tadi kita bicara tentang CRM, ada email, push notif, SMS. Itu berbayar tetapi pada umumnya relatif murah, hampir gratis gitu kan. Lagi pula kalau kalian masih punya toko kecil, pakai WhatsApp sama pakai Gmail kalian untuk email customer, itu kan gratis gitu kan pada intinya. Oke. Nah, yang berbayar adalah channel-channel yang kalian harus bayar tiap kali orang ngeklik iklan kita, right? Untuk buka website atau aplikasi kita. Itu seperti apa? Ada SEM, Search Engine Marketing, supaya kalau orang mencari kata kunci tertentu yang muncul website kita duluan, kita bisa bayar untuk muncul di atas. Ada juga display ads, kalau kalian lagi browsing kemana-mana terus ada iklan di mana-mana, nah itu display ads. Ada social media ads, iklan-iklan yang muncul di social media, contohnya Facebook gitu kan. Facebook memiliki Instagram, memiliki apa namanya ya Facebook juga gitu kan. Dan juga misalnya TikTok, bukan milik Facebook tetapi mereka sudah membuka iklan gitu ya. Retargeted ads yang kita bahas tadi, ketika iklan ngikutin kita terus. Nah, terakhir yang nggak dimasukin di sini adalah influencer. Nah, kalau influencernya adalah teman kita dan dia melakukannya secara cuma-cuma gratis, nggak perlu ngasih barang, nggak itu masuk ke organik. Tetapi kalau kita bayar influencer, KOL itu masuk ke paid. Oke, semoga ini jelas ya antara gratis dan berbayar. Sebelum kita pindah ke bagian ketiga, ini harus bahas tentang bagaimana kita bisa memilih channel yang tepat. Oke? Ada 3 faktor, teman-teman. Ada satu adalah scalability. Scalability ini seberapa besar dia bisa scale. Skalanya gitu loh. Oke, nanti kita bahas lebih detail lagi. Kedua adalah targeting. Bagaimana kita bisa menargetkan audiens kita lewat kebiasaan atau behavior atau kelakuan ya, dan juga demografik mereka. Ada juga customer acquisition cost atau harga yang kita bayar untuk mendatangkan satu customer. Ini 3 faktor yang harus dipertimbangkan ketika kalian memilih antara channel A dan channel B. Oke, kita bahas sedikit lebih detail. Scalability adalah seberapa besar channel marketing yang sedang kita gunakan. Berapa orang yang bisa kita capai atau reach. Bayangkan kalian punya uang tidak terbatas gitu loh di channel tersebut. Total orang yang bisa melihat iklan kita atau bisa berinteraksi dengan kita itu seberapa banyak. Itu adalah scalability. Right? So the largest channels yang ada, the most scalable itu adalah Google dan Facebook karena hampir semua iklan itu Google atau Facebook. Jadi kalau kalian invest di Google dan Facebook itu seharusnya mulainya di situ karena udah cukup besar harusnya. Kenapa scalability ini penting? Karena ketika kalian masuk ke channel baru, ketika kalian menggunakan channel baru, kalian harus belajar dari kosong. Kalian harus tahu apa namanya keunikan-keunikan, celah-celahnya, dan kalian harus mengoptimasi. Nah itu butuh proses. Kalau kalian udah jago di satu channel, kalian tinggal meningkatkan budget dan terus mengoptimasi. Jadi effort-nya tuh nggak setinggi di awal. Nah kalau kita pindah-pindah channel terus, kita harus mulai lagi dari effort tinggi untuk memahami channel tersebut dan untuk bisa mengoptimalkan kampanye-kampanye kita. Mulai dari kosong, dari eksperimen. Ingat kemarin kita bahas tentang eksperimen. Digital marketing itu karena berubah, beda, karena behavior orang berubah-berubah terus.
dan situasi dan apa yang lagi hot apa segala macam berubah terus. You have to constantly experiment. Nah, kalau kita udah lama bereksperimen di satu channel, itu akan sangat gampang untuk bergerak di channel tersebut. Tapi kalau kita harus pindah ke channel baru, itu kayak mulai dari kosong lagi belajarnya, effortnya tinggi. Banyak hal-hal yang kita sudah pernah belajar di channel sebelumnya bisa kita transfer, tetapi tetap effortnya jauh lebih tinggi. Jadi scalability itu penting supaya effortnya jangka panjang lebih kecil. Maka itu kalau kalian mau beriklan di internet sekarang, paling besar adalah Google dan Facebook. Bukan berarti ini selamanya akan seperti ini, tapi untuk sementara Google dan Facebook itu yang paling besar dan menjadi core channels ketika kalian bergerak di digital marketing. Kedua adalah cara kalian menargetkan audiens kalian. Nah, ada dua, ada yang sifatnya behavior. Jadi apa yang mereka lakukan sebelumnya dan berdasarkan apa yang mereka lakukan, itu iklan kita akan muncul misalnya. Dan ada juga berdasarkan demografi. Jadi identitas, apa interests mereka, mereka suka apa. Dan itu kita bisa menargetkan bukan berdasarkan apa yang mereka lakukan, tetapi siapa mereka. Jadi kalau behavior tuh kebiasaan atau apa yang mereka lakukan, kalau demographic itu siapa diri mereka. Kalau behavior targeting, contohnya seperti ini, which is kind of like pull marketing, right? Kalian mau buy iPhone 12 online, buy iPhone 12, campur-campur ya, buy iPhone 12 online, right? Keluar nih, new buy iPhone 12 Pro, bahasa Inggrisnya ngawur. Oke, new buy iPhone 12 Pro Apple, buy iPhone 12 and iPhone 12 mini. Ini muncul ketika ada orang yang ngetik ini. Jadi ada intent, ada aksi, baru muncul iklan kita atau konten kita. Nah, ini behavior targeting, ini pull marketing. Pro-nya apa? Iklan kita pasti relevan atau konten kita pasti relevan sama mereka. Karena kita tahu ketika ada orang ngetik buy iPhone 12 online, ya kemungkinan besar mereka lagi nyari iPhone gitu kan. Jadi kalau kita jualan iPhone pada saat itu, sangat-sangat relevan. Kontranya apa? Cons-nya apa? Ini reaktif, kita nggak bisa proaktif. Kita nunggu mereka ngetik ini dulu baru bisa kita muncul. Jadi ada keterbatasan lah di situ ya. Nah, kalau misalnya demografi, target potential customers berdasarkan demografi mereka. Misalnya semua orang lokasinya di sini, umurnya antara segini sama segini, orang yang suka A, yang suka B, yang suka C, gender laki-laki atau perempuan gitu kan. Macam-macam, mau single atau udah nikah, udah punya anak atau belum punya anak, apapun gitu kan. Itu bisa kita targetkan berdasarkan demografi mereka. Nah, biasanya social media nih, bukan berarti social media 100% demografik ya, tetapi kebanyakan demografik. Kenapa? Karena akan muncul berdasarkan profil kita. Ini misalnya saya ambil dari social media saya dari dulu, muncul Magento, which is like some software for e-commerce, right? Mungkin karena profil umur, lokasi, mungkin juga bidang pekerjaan, saya kan tertarik dengan tech, akhirnya muncul iklan ini, muncul iklan Magento, gitu kan, berdasarkan itu. Itu bukan berdasarkan saya lagi nyari platform e-commerce atau apa, gitu, enggak, cuman muncul. Ini contoh gitu kan. Jadi pro-nya apa? Proaktif, kita bisa menargetkan jauh lebih banyak orang dengan lebih cepat. Con-nya apa? Enggak selalu relevan, right? Kita cuman menerka gitu kan, ya biasanya orang kayak gini ya suka kayak gini gitu kan, tetapi belum tentu pada saat itu saya lagi mau jual mobil, belum tentu saat itu saya juga lagi nyari e-commerce platform. Jadi relevansinya kadang-kadang kurang. Kebayang ya? Oke, terakhir atau poin ketiga adalah customer acquisition cost, which is biaya yang kita keluarkan untuk mendatangkan customer baru. Nah, kita udah bahas kan tadi, mendatangkan customer baru itu bisa macam-macam, bisa sign up ke newsletter, bisa bikin akun, bisa install aplikasi, dan juga bisa beli sebuah produk. Ketika kita menghitung, ini terlalu simpel ya guys, ini cuma contoh awal, sangat-sangat simpel, cuma untuk kasih gambaran, untuk menghitung CAC itu seperti apa. Bayangkan kalian punya perusahaan, punya satu digital marketer, kalian gaji 10 juta gitu per bulan gitu kan. Nah, tiap bulannya kalian mengeluarkan biaya beriklan di Facebook doang, itu 20 juta.
dan dikerjakan oleh orang ini, selama 1 bulan kalian spending 20 juta dan itu mendatangkan 100 customer. Maka customer acquisition cost-nya adalah biaya bayar orangnya ditambah biaya iklannya. Sorry, ini harusnya SGD-nya. Udah ganggu juga ya. Ini dihapus deh. Bukan SGD, rupiah. Kalau 20 juta Singapore dollars, that's insane. Oke. So, misalnya 10 juta ditambah 20 juta dibagi 100 customer, berarti untuk mendatangkan satu customer-nya 300.000. Right? That's your customer acquisition cost. Nah, customer acquisition cost ini salah satu metrik terpenting yang harus diketahui semua digital marketer. Dan pada prinsipnya semakin tinggi kita bayar untuk mendatangkan satu customer, semakin kita tidak punya uang untuk berinvestasi mendatangkan customer-customer baru. So, it's always good untuk mengurangi customer acquisition cost. Nah, ketika kalian belajar digital marketing, kalian harus mendalami ini dan pastinya akan jauh lebih kompleks dari ini kan, untuk bisa kalkulasi CAC. Dan situasi dan kondisinya beda-beda, maka dari itu ini cuman sebagai contoh yang super simple supaya kalian paham konsepnya dulu. Tetapi ketika kita bicara tentang CAC, ketika kita bicara tentang measurement lain, itu pastinya lebih rumit dan sangat detail. Cuman pada prinsipnya seperti ini. Nah, itu adalah 3 faktor. Scalability, targeting, demographic atau behavior, sama berapa customer acquisition cost-nya. Ini bagian terakhir, tetapi bagian paling beratnya. Kita akan bicara tentang core online marketing channels. Kalau tadi kita bicara tentang offline marketing, core channels-nya apa? TV, radio, billboard maybe, koran, majalah, whatever it is. Nah, kalau sekarang kita mau bicara tentang core online marketing channels dan kita mau ya sedikit membahas tiap bagian dengan lebih detail supaya kalian paham dan menerapkan tadi faktor-faktor tersebut untuk mengetahui sebaiknya kita pilih ini apa tidak untuk kampanye kita. Oke. Ingat nggak ini? Cuman menunjukkan aja bahwa yang kita bahas kemarin kita sedang mau cover yang bawah ini nih, channel specializations. Oke? Untuk kasih konteks aja guys. Kalau kemarin kan kita bahas tentang skill-skill yang harus dibangun sebelum kalian belajar ini. Nah, ini adalah introduction ke channel specializations-nya. Dan yang pertama yang mau kita bahas adalah channel-channel organik. Channel-channel organik yang gratis. Tadi kan kita bicara tentang organic dan paid. Nah, ini kita bahas yang gratis-gratis dulu nih, yang organik. Dan yang pertama yang mau dibahas, mungkin salah satu yang terpenting menurut saya adalah CRM, Customer Relationship Management. Oke? Jadi Customer Relationship Management ini adalah menggunakan alat komunikasi online seperti email, push notif, SMS, live chat untuk menjalin komunikasi dan hubungan dengan customer yang sudah ada untuk mempertahankan mereka atau meningkatkan value mereka, meningkatkan penjualan lewat mereka misalnya. Salah satu channel yang terbesar adalah email marketing. Dan konsep dasar yang mau diperjelas tentang email marketing yang mungkin juga aplikatif juga ya pada dasarnya ke channel lain tergantung situasi dan kondisi adalah 2 tipe email campaigns, yaitu 1 newsletter dan 1 drip. Nanti kita akan bahas lebih detail 2 ini dan kita akan kasih contoh. Tetapi summary dulu. Scalability-nya customer relationship management ini high, mid, or low? Pada umumnya saya taruh di sini mid, tetapi akan low di awal ketika jumlah customer kalian masih sedikit dan akan high ketika jumlah customer kalian sudah jutaan orang misalnya, ya kan? Tapi pada umumnya ya kita mulai dengan ya kurang lebih it's mid. Targetingnya apa? Behavior dan demographic. Contohnya apa? Behavior targeting, oh mereka pernah beli Nike. Oke, berarti kita bisa menggunakan channel komunikasi ini untuk menawarkan produk-produk Nike yang lain atau yang lagi diskon gitu misalnya. Itu kan berdasarkan behavior. Kalau demographic, kalau misalnya dia udah beli produk dan ternyata ini orang cowok, ya komunikasi kita ke dia ya
kalau menjalin hubungan dengan dia ya kita misalnya kalian punya teman yang dia udah cowok terus misalnya dia laki-laki terus kita ajak komunikasi tentang sebagai perempuan ya kan nggak cocok gitu kan. Nah demografi kalau kita udah tahu dia laki-laki, kalau kita tahu dia tinggalnya di Jakarta misalnya, ya itu bisa digunakan sebagai insight kita untuk menciptakan kampanye yang spesifik buat demografi tersebut. Oke, customer acquisition cost-nya pada umumnya very low karena they are already acquired guys. Mereka udah ada di sistemnya kita. Berarti kalau kita bicara tentang customer acquisition malah low, malah I would argue NA, not applicable. Oke, pertama kita bahas tentang newsletter campaigns. Oke, newsletter campaigns ini yang sering dikirim ke list subscriber, yang sebenarnya mereka bisa baca, bisa informatif, bisa juga tentang sales. Ini saya kasih contoh. Dikirim oleh Adidas Maret 8 Women's Day, ada Women's Day sale gitu kan. Very relatable. I don't know why they sent it to me. Mereka tahu saya laki-laki karena saya pernah beli sepatu di website mereka sebagai laki-laki, but they sent it anyway. Mungkin mereka pikir saya bisa beliin sesuatu buat istri gitu misalnya. Oke. Tetapi pada umumnya newsletters dikirim ketika ada event, ketika ada promo, ketika ada sesuatu secara ad hoc gitu ya. Nah, berikutnya adalah drip campaigns. Dan drip campaigns ini adalah berdasarkan sesuatu yang terjadi misalnya, yang dilakukan. Contohnya ketika kita beli barang, kita dapat email yang memberitahu pembelian sukses, produk akan dikirim gitu kan. Atau kita bikin akun dan ada welcome emailnya. Ketika kita secara otomatis, right? Kalau misalnya kita pernah beli produk Nike, berarti dia masuk ke dalam kategori otomasi di sistem emailnya, di mana semua orang yang pernah beli Nike, ketika ada Nike sale, ketika ada 10 produk Nike sale di e-commerce kita, kirim email otomatis ke semua orang ini bahwa ada Nike sale. Itu bisa juga dilakukan kalau kita udah cukup sophisticated gitu ya sistemnya. Ada juga reactivation, misalnya nih saya kasih contoh. Ini mungkin harus lama diterapkan, tapi bayangin kalian gabung Zalora gitu ya, atau kalian gabung e-commerce lain gitu ya, terus beli sesuatu. Habis itu stop, jangan beli dari mereka selama sebulan mungkin atau lebih. Nanti kalian kemungkinan besar akan dapat email yang mengajak kalian untuk belanja kembali. Kita kangen, atau kita ingin kalian kembali. Ini ada kode diskon gitu misalnya. Itu juga terjadi, itu bisa di-set gitu kan. Bisa juga ketika welcome email dikirim, misalnya kalau teman-teman nih, kasih masukan dikit ya, kalau teman-teman gabung daftar di Zalora daftar di Revoyu dari kosong misalnya gitu ya. Ketika kalian daftar untuk ikutan program digital marketing, kalian akan dapat email yang welcome, bla 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 bla. Besok kami akan kirim link dengan tes. Besoknya itu nggak ada orang secara manual ngirim email ke kalian, itu sistemnya otomatis di hari kedua kirim nih orang tes gitu kan. Dan ketika misalnya kalian nggak lolos, otomatis di sistem dikasih tahu, wah unfortunately nilainya dia kurang tinggi di tesnya, jadi tidak lolos untuk bisa belajar di Revoyu. Otomatis email akan dikirim untuk menyatakan minta maaf, sorry but Anda nggak lolos gitu kan. Ini contoh juga ketika kalian beli tiket, right? Beli tiket keluar kota gitu kan. Terus tiba-tiba di hari itu diajak untuk online boarding. Atau ketika mereka tahu kalian akan ke kota tertentu, misalnya kalian mau ngambil trip ke Surabaya gitu kan. Oh, apa yang bisa dilakukan di Surabaya itu bisa juga ke-trigger. Itu diciptakan untuk ke-trigger ketika ada orang mau terbang ke kota Surabaya misalnya. Itu juga bisa dilakukan. So these are called drip campaigns. Okay? Dan I just want to quickly show you a few email campaigns I kept. I want to show you the differences between perbedaan antara ini tutup dulu kali ya, malu-maluin. Tapi ini anyway, ini contoh dari CIMB Niaga. Nah, ini newsletter atau drip? Silakan kalian di chatnya ditulis. Ini newsletter atau drip?
Ketahuan saya punya akun di CIMB Niaga ya. Oke. Yang ini? Octo clicks login. Info successful. Saya jangan browsing ke bawah ya, nanti data saya kebaca. Thank you for using AutoClicks. Yang ini adalah newsletter. Yang ini adalah drip. Oops. Oke, another one. Adidas. Tadi yang saya tunjukin. Oke, itu newsletter. Ini juga kebaca nih kalau ini. Announcement. Newsletter. Kalau yang ini gimana nih? Sebentar ya. GoDaddy. Product failed billing notification. Ini drip atau newsletter? It's a drip campaign. Karena saya punya domain yang mungkin credit card-nya belum di-update, akhirnya fail, akhirnya dapat email ini. Ini juga GoDaddy, action required, verify your contact info. Ini newsletter apa? Drip, it's drip. Oke, kebayang ya? Alright, ini contoh terakhir dari Zalora. Special for you, kesempatan memenangkan total hadiah 100 juta, drip atau newsletter? It's a newsletter. Tetapi yang ini, selamat, ini hadiah Anda dari program Zalora Gumball Machine. Ini adalah drip. Karena ini email yang diciptakan ketika saya ikutan promo Gumball. Ini 2000 berapa ya? 2014 guys, udah lama banget. Oke, semoga itu memberikan kayak sedikit gambaran tentang email marketing. Oke, let's move on. Should you invest in CRM, especially email marketing? Hampir selalu jawabannya iya, terutama kalau kalian bisa invest di drip campaigns. Oke? Kapan kalian jangan invest di CRM? Adalah ketika customer masih sedikit, yang nggak usah invest di software CRM atau email marketing yang mahal-mahal. Dan itu cukup mahal loh. Kalau kalian punya jutaan customer dengan revenue yang gede banget, yes. Jadi kayak e-commerce pada invest di sistem CRM. Tetapi kalau kita punya toko kecil, kita punya toko Instagram misalnya gitu kan, dan nggak harus email gitu kan. Misalnya kita punya toko Instagram gitu, kita jualan, kita komen-komenin postingan seleb, terus tiba-tiba orang buka toko kita lewat WhatsApp, mereka beli, ya kita bisa juga gitu loh pakai WhatsApp untuk menjalankan kampanye CRM kita. Jadi jangan kepatok harus formal, harus menggunakan email. Kadang-kadang kalau kita pakai Gmail kita untuk ngirim sesuatu juga oke sebenarnya. Yang penting komunikasinya disampaikan. Tetapi ingat, profesionalismenya mungkin kurang kalau emailnya adalah tokorazi@gmail.com dibanding razi@tokorazi.com gitu kan. Lebih dipercaya yang mana? Ya tokorazi.com gitu kan emailnya misalnya. Tapi nggak ada salahnya kalian menggunakan Gmail kalian untuk jualan gitu loh. Terutama kalau hubungannya itu udah terjalin. Kalau misalnya kita udah jualan lewat WhatsApp, terus kita terus kontak mereka, ya kalau kita terus kontak yang nggak penting-penting, ya mereka sebel, akhirnya kita di-block. Tetapi kalau kita hanya mengontak mereka ketika ada sesuatu yang pasti menarik buat mereka, misalnya ada diskon, oh produk yang dulu kakak pernah mau beli sekarang lagi diskon loh gitu kan misalnya, itu kan CRM yang bagus gitu kan, itu relationship-nya dijalin dengan baik gitu kan. Nah CRM tuh simpelnya cuma itu doang, menjalin hubungan dengan orang-orang yang sudah menjadi customer kita. Oke. Berikutnya adalah Search Engine Optimization atau SEO. Sering kita bahas, sering kita pernah dengar lah pastinya gitu ya. Tetapi sebenarnya apa sih? Nah, ini also referred to as organic search, yaitu meningkatkan kemungkinan website kita muncul di halaman search engine results page. Di halaman 1 search engine results page, meningkatkan kemungkinan kita muncul di situ. Nah, faktor-faktornya apa aja? Ada on-site gitu kan, ada konten-konten yang kita pasang di website kita, ada juga technical SEO-nya, gampang nggak untuk Google nge-crawling website-nya kita gitu kan, untuk mengetahui isinya apa sih ini gitu loh. Dan juga ada off-site untuk meningkatkan reputasi kita di Google. Nanti mungkin kita akan bahas lebih detail gitu ya tentang ini sedikit. Tetapi semuanya banyakan berputar seputar konten lah basically. Oke, saya mau kasih contoh dikit ya misalnya Google. I'll give you an example. Ini Google yang pasti aja ya, Nike gitu kan.
Yang beriklan atau SEM tuh ini yang ads. SEO adalah yang ini. Hasil ketiga karena ada 2 orang beriklan, which is Nike dan juga Planet Sports Asia. Tetapi Nike juga punya website yang secara organik ditemukan ketika kalian nge-Google Nike. Oke, kalau ngeklik ini bayar ya. Kalau ngeklik ini gratis buat Nike-nya. Jadi jangan asal main klik di sini. Karma gitu kan. Terutama kalau kompetitor kita cari terus kita klik supaya mereka biaya iklannya mahal, yaitu dosa aja gitu loh istilahnya. Tapi kalau misalnya yang ini kita klik, right, it opens the website. That's SEO traffic. Jadi ketika saya klik di sini, datanya Nike menunjukkan bahwa di hari ini jam segini ada orang yang nge-search kata kunci Nike dan dia akhirnya datang ke website kita, buka homepage. Nah, berikutnya ngapain? Nah, ini ada nih newsletter yang tadi kita bahas gitu kan. Mereka minta apa? Minta contact details-nya kita, minta date of birth, shopping preference, laki-laki apa perempuan, right? Ini menarik, dia nggak minta kamu laki-laki apa enggak, dia minta shopping preference-nya. Right? Very interesting approach. Sign up ke newsletter itu menjadi akuisisi. Kebayang ya? That's SEO guys pada intinya. So untuk bisa mencapai titik ini pastinya karena kata kuncinya Nike, websitenya Nike, Google ya kalau Nike.com ya orang nyari Nike ya mau saya arahin ke Nike.com gitu kan. Tetapi bayangin nyarinya sepatu lari gitu kan. Atau lebih cocok ke apa yang gue suka sepatu basket. Oke. NCRS Sport beriklan. Tetapi nomor 1 siapa nih? Nah, kalian harus paham bahwa saya sekarang ada di Jakarta. Mungkin teman-teman yang di luar Jakarta, mungkin di luar negeri, mungkin bisa dapat hasil yang beda. Right? Kemungkinan bisa dapat hasil yang beda. Karena ini lihat, alamatnya Jakarta. Right? Kalau di Surabaya, pasti Surabaya. Oke? Foto-foto, terus ada Tokopedia, ada Planet Sports, ada Shopee, ada Blibli. Ini pada lagi kompetisi nih semua orang. Untuk mengoptimalkan website mereka supaya muncul di atas ketika ada yang nyari sepatu basket. Oke, kompetisi itu untuk bisa nyampe titik itu ada dari kualitas websitenya mereka. Jadi Google itu kan kirim yang namanya spider untuk crawling semua website yang ada di internet gitu kan, ada di World Wide Web. And then ketika mereka crawlingnya mereka itu ngelihat kata kunci, relevansi, mungkin neurolinguistic NLP-nya gimana, ini tentang apa sih ini halaman, relevan nggak? Jadi pemahaman mereka tentang halaman ini. Jadi ada satu sisi di mana secara teknis website kita harus gampang dibaca oleh Google-nya itu sendiri. Right? Gampang mereka memahami ini tuh apa sih gitu kan. Ada aspek-aspek teknisnya, ada aspek-aspek kata kunci, right? Jadi on-site-nya itu seperti apa? Nih misalnya Tokopedia saya klik gitu ya, karena dia yang paling atas. Tapi kok slow banget ya? Coba yang Planet Sports cepet nggak? Oke, Planet Sports lebih cepat, kita buka. Nah itu juga salah satu faktornya guys. Kalau dibuka cepat, kemungkinan orang akan suka, akan happy lebih tinggi. Jadi Google juga melihat seberapa berat websitenya kita. Itu contoh secara teknis gitu ya. Semakin enteng, semakin light, semakin cepat loadingnya, semakin tinggi ratingnya di mata Google untuk dinaikkan ke atas. Itu salah satu contoh. Tapi faktornya banyak ya, itu salah satu faktor. Ada juga kata kunci gitu kan. Basket, ada kata kunci basket, ada sepatu. Di sini juga, jadi bergantung pada kata-kata kunci. Nah, ada cara-cara di mana kita pakai kata kunci asal diisi. Itu juga Google udah mulai lebih pintar sekarang untuk memahami ini orang asal keyword stuffing, ngisi-ngisi kata kunci, atau dia beneran kata kunci yang relevan, yang memang berulang-ulang gitu kan. Ini juga dari sisi teknis ya, memiliki breadcrumbs seperti ini, itu juga bantu Google untuk memahami halaman ini. Jadi dipertimbangkan untuk muncul ketika orang mencari sepatu basket. Right, so that's technical, ada on-site, yang terakhir adalah off-site. Oke. Untuk bisa naik ke sini,
Salah satu caranya adalah untuk menjadi website yang trafficnya banyak banget, ya kan? Salah satu, misalnya kita coba presiden gitu ya, Jokowi. Yang muncul Twitternya, Instagramnya, detik.com, CNN Indonesia, Tempo, Kompas. Kenapa? Karena itu juga situs-situs yang sering dikunjungi banyak orang. Right? Banyak orang membuka halaman tersebut dan akhirnya mereka akhirnya naik tingkatnya. Cara kedua adalah ketika banyak website yang nge-link ke kita. Right? Bayangin kalau di dalam real life-nya Google itu mau tahu ini website kredibel apa enggak. Bayangin kalau misalnya Google-nya lagi nanya, ini manusia kredibel apa enggak? Atau kita lagi ngejudge orang, ini orang kredibel enggak ya gitu kan. Berdasarkan apa? Kita akan tanya temen, kita akan tanya orang lain. Menurut lo si Razi gimana nih gitu kan. Terus dia bisa mengatakan sesuatu yang positif, dia bisa mengatakan sesuatu yang negatif gitu kan. Dia bisa endorse apa dia bisa nggak endorse gitu kan. Misalnya kalian cari kerja terus reference check, referensi gitu kan, dikontak tuh orang referensinya. Nah, kualitas dari orang yang ditanya juga penting. Jadi kalau kita juga websitenya, kalau yang nge-link ke websitenya kita, trafficnya banyak. Misalnya Detik nge-link ke Revoyu gitu kan. Wah itu Revoyu naik tuh pangkatnya lah istilahnya atau derajatnya gitu kan. Tetapi kalau yang nge-link ke Revoyu cuman raziblog.com, apaan itu raziblog.com, raziblog.wordpress.com gitu kan. Itu apa? Itu nggak sekuat, nggak sepowerful ketika di-link oleh website yang kredibel banget. Sama kayak kalau misalnya kita minta reference check kan, reputasi orang yang memberikan referensi kita juga sangat penting. Nah ini cara-cara Google untuk memilah dan memprioritaskan halaman-halaman apa yang muncul di halaman pertama, namanya SERP, Search Engine Results Pages. Oke, yang mampir di halaman pertama. Kenapa halaman pertama itu menjadi penting? Karena jarang sekali orang ngeklik halaman kedua ketika nge-searching di Google. Oke, semoga ini memberikan gambaran tentang SEO. Scalability-nya guys, scalability-nya tinggi. Targeting-nya behavior. Kita tadi bahas ya tentang behavior. Bukan demografik tapi behavior. CAC-nya di jangka pendek tinggi, di jangka panjang rendah. Kenapa? Karena SEO ini strategi jangka panjang. Kita jangan mengharapkan hasil di dalam waktu dekat. Untuk bisa naik secara organik ke halaman pertama Google tanpa bayar, itu membutuhkan effort yang sangat tinggi, bikin konten yang sangat banyak untuk optimasi website kita, terutama kalau kompetisinya banyak. Misalnya tadi sepatu basket kompetisinya cukup banyak gitu kan. Kita harus ngalahin Tokopedia, Blibli, JDID, Bukalapak, dan yang lain-lain gitu kan. Yang mereka punya puluhan orang yang ngurusin SEO mereka gitu kan. Ya kita berkompetisi sama mereka. So, di jangka pendek itu bisa jadi customer acquisition-nya high karena customer acquisition-nya rendah banget. Jadi cost-nya tinggi karena kita terus bikin konten, terus mengoptimasi. Tetapi di jangka panjang, setelah kita udah mencapai titik yang tinggi gitu loh untuk kata-kata kunci yang relevan dan yang tinggi banyak dicari orang, akhirnya harganya jadi rendah. Kenapa? Karena gratis. Jadi CAC-nya tinggi di jangka pendek, rendah di jangka panjang. Should you invest in SEO? Kalau kalian punya strategi jangka panjang. Kalau bisnis kalian ini bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Ketika kalian punya kampanye yang nggak perlu sekarang hasilnya, tapi di jangka panjang. Yes. Tidaknya kapan? Ketika kalian butuh hasil yang langsung, immediate. Itu jangan. Kenapa? Misalnya, let's say, bulan depan akan ada event, kita harus promosiin. Terus bos kalian bilang, ya udah bikin strategi SEO. Iya Pak, siap. Salah, jangan kayak gitu. Kasih tahu Pak, kalau kita invest di SEO, hasilnya minimal mungkin 3 bulan ke depan gitu. Jadi kalian juga harus tahu gitu kan. SEO bukan untuk jangka pendek, SEO untuk jangka panjang. Kalau kalian punya event bulan depan, harus jual 100.000 tiket bulan depan, gunakanlah iklan. Right? Karena hasilnya itu immediate.
Tetapi kalau SEO itu adalah strategi jangka panjang. Kedua adalah kalau produk kalian sangat baru dan inovatif dan tidak ada orang yang nyari di Google. Bayangin, eh, contoh bisnis kita tadi, traveling ke luar angkasa, right? Bulan travel ke bulan. Kira-kira SEO bisa nggak? Bisa, tetapi kemungkinan suksesnya rendah sekali. Right? Kerja keras untuk hasil yang sangat rendah. Kenapa? Karena berapa orang sih yang nge-Google travel keluar angkasa gitu kan? Mungkin ada, tetapi nggak banyak. Nah kalau volumenya sedikit, ya itu sulit. Karena again, kita kan nunggu mereka nyari, baru kita muncul gitu kan. Itu contoh. Oke, semoga itu memberikan gambaran yang cukup jelas tentang SEO. Kita pindah berikutnya ke channel organik selanjutnya, yaitu social media organic. Ini banyak orang yang merasa pakar di social media karena mereka memiliki akun social media bertahun-tahun sejak Friendster, sejak Facebook dan yang lain-lainnya lagi masih panas-panasnya. Mereka udah punya akun dari dulu dan saya pakar social media. Kalau zaman dulu ya, ini again di tahun 90-an sebelum internet, itu ketika kita pasang di CV, wah saya pinter Word. Saya bisa MS Word, Microsoft Word, Excel, saya bisa, itu skill yang kita taruh. Kalau sekarang skillnya social media, ya saya punya skill. Tetapi pemahamannya tentang social media kadang-kadang suka sedikit salah. Nah sekarang kita mau meluruskan nih. Social media apa? Kita pasti udah tahu lah. Social media tempat kita nongkrong online, tempat kita posting, tempat kita caper, tempat kita sharing, tempat kita curhat, tempat kita meningkatkan citra gitu kan, atau pencitraan kita gitu kan. Apapun itu, tetapi sebagai bisnis juga tempat untuk engaging dengan customer kita secara gratis. Nah, ini nggak perlu dijelasin kalau bagian ininya, tetapi summary-nya apa? Scalability-nya low. Kenapa? Social media tuh banyak banget orangnya. Banyak banget orang yang menggunakan social media. Tapi ketika kita posting di social media, Facebook, Instagram, TikTok, tujuan bisnis mereka apa? Bikin duit guys. Kalau postingan gratis bisa langsung mencapai semua orang, ya nggak ada orang yang beriklan di Facebook dan di Instagram dan di social media lainnya. Jadi, kalau kalian posting, misalnya kalian punya followers udah 100.000 gitu ya di Instagram. Congratulations, kalian sudah bisa menjadi influencer. Tapi ketika kalian posting, misalnya foto lagi makan gitu ya, jangan ya teman-teman stop posting foto kalian lagi makan, nggak ada yang peduli. Kecuali kalian food blogger, I'm just kidding. But let's say you post something like that, and then tiba-tiba algorithm Instagramnya jalan, itu ditunjukin ke berapa orang dulu? Probably less than 10%. Kurang dari 10.000 orang yang akan melihat ketika mereka scrolling di timeline homepage-nya mereka di Instagram. Gitu loh. Di bawah 10%, di bawah 10.000. Kalau follower kalian 10.000, di bawah 10.000 yang melihat. Yang muncul gitu loh istilahnya. Impression kalau bahasa bakunya di dalam metrik gitu ya. Impressionnya itu 10%, di bawah 10%. Jadi scalability-nya low. Kalaupun dia viral sedikit, ya paling naik berapa puluh persen. Tapi nggak pernah 100%. Maka dari itu, nggak semua tuh postingan followers yang kalian follow, semua postingan-postingan mereka kan nggak mungkin semuanya muncul. Kebanyakan gitu kadang-kadang. Yang muncul itu yang dikurasi. Ya kurasinya itu. Jadi scalability-nya rendah. Targeting-nya apa? Ada behavior, tetapi pada umumnya demographic kalau kita ngomong social media organic. Demographic, right? Orang yang follow kalian, tetapi juga orang di social media itu generally demographic targeting. Siapa mereka gitu kan. CAC-nya low, karena alias gratis. Tetapi speed untuk mengakuisisi customer-nya rendah. Tetapi biayanya sangat rendah, hampir gratis. Oke, kebayang ya social media apa? I just want to share with you a few things. First of all, ketika kalian mau jadi social media organic professional, right? Kalian mau jadi mimin yang profesional nih, gitu kan? Kalian harus paham bahwa social media itu kegunaannya buat apa. Dan sebelum kita main contoh, kegunaannya apa? Kita gunakan untuk branding sebenarnya. Untuk establishing credibility. Contohnya gini, kalian dikasih sama teman, coba deh review gitu kan. Terus kalian pasti nyari di Instagram.
Di Instagram ada nggak ya? Pengen lihat. Nah, bayanginnya halamannya ini ngajarin digital marketing, tapi halamannya kagak ada kontennya, atau kontennya kurang bagus, atau kurang kredibel, hancur gitu kan. Ini untuk menciptakan kredibilitas, itu tuh membangun kredibilitas. Kedua adalah untuk engaging dengan komunitas. Dengan orang-orang yang suka sama kita atau dengan orang-orang tertentu, kita bisa engaging dengan mereka. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa interaksi dengan brand-brand lain, atau kita bisa berinteraksi dengan customers kita dan mendapatkan feedback. Ketiga adalah untuk customer service sebenarnya. Kayak misalnya saya punya IndiHome di rumah nih. Oke, kalau lagi tiba-tiba, wah koneksinya mati gitu kan. Pertama kemana? Ngontak IndiHome nggak? Enggak. Enggak tuh, saya nggak nelpon IndiHome, nggak apa. Pertama saya cek dulu di Twitter. Lagi trending topik nggak? IndiHome down. Oh, IndiHome down. Oh ya, trending topik berarti IndiHome down, bukan saya aja yang mungkin setupnya salah gitu atau gimana ya. Habis itu komplainnya apa? Komplainnya mention di Twitter. IndiHome gimana nih gitu loh. Saya lagi ikut kelas Revoyu nih, sekarang nggak bisa nonton dong, gimana gitu kan. Oke, itu komplain di social media. Udah sedikit tuh yang nelpon kayak bapak saya, ini kenapa ini mati gini 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 gini, nelpon gitu kan, udah jarang. Kalau zaman sekarang kan anak-anak lewat social media. Nah, social media is a place untuk tempat seperti itu. Nah, kalau kalian contohnya seperti tadi, kalau mau jualan tiket buat event bulan depan, social media cocok nggak? Ya bisa, tetapi tidak optimal untuk immediate results, untuk mendatangkan traffic ke website kita secara instan, secara cepat, itu tidak optimal. Bisa nggak? Bisa. Again guys, kalau kalian nggak punya duit sama sekali, kalau kalian nggak punya modal sama sekali, kalian mau jualan habis-habisan, effortnya tuh tinggi, tetapi bisa. Effortnya tinggi. Kalian mau ninggalin komen, buka toko kami kakak gitu kan, atau apa di komen-komen orang, bisa. And trafficnya nanti insya Allah datang gitu kan, cuman tidak optimal. Jadi kalau kita ditanya, kita harus jualan tiket nih bulan depan, kita harus pakai strategi apa? Wah, saya sarannya kita pakai iklan Pak. Karena kalau pakai social media mungkin hasilnya tidak optimal. Kalau kita pakai SEO hasilnya mungkin lama. Nah, hal simple kayak gini kalian bisa kedengeran sangat pintar di dalam strategi digital marketing, right? Tapi kalian harus paham gitu loh. Jadi ketika ini banyak sekali loh perusahaan-perusahaan, iya kita harus bikin strategi social media, silakan posting yang banyak. Terus tiba-tiba sebulan, mana hasilnya? Ya ekspektasinya salah gitu loh. Social media bukan tempat seperti itu. Oke, kebayang ya? Nah, saya mau kasih contoh social medianya dua social media yang tadi saya buka untuk cek, untuk nunjukin apa yang mereka lakukan secara organik gitu kan. Kan kita tadi nge-Google Nike sama Adidas gitu kan, atau Nike. Ya kita cek nih, ada Nike, dia postingannya tentang Melbourne Cup I guess, tapi terakhir posting Januari 28, 2018. Berarti Nike strateginya di social media di Facebook dijalankan nggak? Enggak, mati sejak 2018. Mereka udah nggak peduli lagi dengan Facebook dari 2018, guys. Oke. Tapi Adidas masih relevan nih. Dia barusan posting Maret 3. Ya, ini meme-nya nggak muncul lagi. Sayang. Anyway, Maret 3 dia posting tentang Women's Day, tentang women's issues. Nah, saya mau nunjukin ini nih di bawah. This is the reality of social media, guys. Dan kalau kalian jadi mimin di social media, ini salah satunya adalah PR atau crisis control. Nih, Adidas lagi posting tentang wanita. Wah, kita jual produk wanita, kita mau boosting Women's Day, women power whatever gitu kan. Tiba-tiba ada nih muaropah dari mana nggak tahu, tapi dia nulis, dan ini penting guys. Pesannya dari dia tuh penting. 1,300 women, actually let me go to the next one. 1,300 women workers making Adidas shoes in Indonesia struggled to improve working conditions, but they were laid off. 8 years they struggled, but Adidas was silent irresponsibly. They make a profit for Adidas. Pay our right justice for women's workers di Indonesia. Jadi ini ada 1.300 perempuan pekerja di Adidas Indonesia, mungkin bekerja untuk pihak ketiga gitu kali ya. Mereka berusaha untuk meningkatkan kondisi di pabrik mereka, tetapi mereka malah dipecat. 8 tahun mereka berusaha, tetapi Adidasnya mecat dan Adidasnya tidak bergerak. Nah, ini relevan dengan Women's Day
ada wanita-wanita kuat, wanita-wanita keren berusaha untuk meningkatkan kualitas kerjanya mereka di Adidas malah dipecat, di komen di dalam postingan Adidas Maret 3. Nah, ini reaksi miminnya kayak gini. This is fine. But no, but it's scary, these kind of things. And so sebagai mimin, it is also about PR crisis. Nah, nggak semua brand mengalami hal kayak gini. Tetapi poin penting yang mau diambil dari sini adalah di awal ketika kita bicara tentang digital marketing, kita bicara tentang reputation management. Orang mau beli ketika perusahaannya itu bisa dipercaya dan juga disukai. Nah, kalau perusahaannya itu ini kan negatif ya persepsinya tentang Adidas nih. Ketika ini terjadi, orang mungkin malah jadi mikir 2 kali sebelum beli dari Adidas ke depannya gitu kan. Mungkin dia akan pindah ke brand lain. Nah, saya yakin Nike juga separah ini gitu kan. Untuk teman-teman yang mengetahui cerita di balik ini. Tetapi ya menjaga reputasi ini menjadi salah satu tugas terbesar di digital marketing karena hal-hal seperti ini terjadi. People will talk. What does it mean? Ya Adidasnya kalau mau harus berubah. Baik Adidas yang mau atau tidak, harapannya dengan hal seperti ini, merekanya mau berubah. Contohnya McDonald dulu makanannya nggak ada yang sehat, sekarang jualan salad. Nggak tahu itu strategi bagus apa enggak, tapi pada akhirnya karena respon yang ada di social media. Jadi di satu sisi ini bisa jadi tempat yang sangat bagus untuk menciptakan perubahan, dan sebagai perusahaan mereka harus mendengarkan dan sensitif dengan keinginan dan tujuan atau apa yang diperjuangkan oleh customer mereka supaya mereka align, supaya mereka sebagai brand menjadi teman dan dekat. Oke. So ini social media it gets really deep, but I just wanted to give you highlights-nya. So again, should you invest? Yes, kalau memang tujuannya adalah untuk membangun brand, kredibilitas, untuk engage dengan orang-orang dan mendengarkan mereka dan berinteraksi, dan untuk memberikan better customer service. Tapi jangan kalau sebagai strategi, tujuan utama kita adalah jualan di jangka pendek. Bisa-bisa tetapi tidak optimal. Oke, dengan itu waktunya kita untuk pindah dari organic ke channel-channel yang online. Pertama adalah SEM atau Search Engine Marketing. Search Engine Marketing yang the sponsored ad results you see appearing ketika nyari di Google. Untuk supaya mastiin aja ya, untuk tadi kita cari Nike, ad iklan Nike di sini. Ada juga Planet Sports Asia. Kita coba Adidas misalnya. Shop now, celebrate Women's Day. Okay, adidas.co.id. Okay, so you can see that the ads, that's called search engine marketing. Okay. Scalability-nya gimana? High. Tergantung juga sih, tetapi pada umumnya high. Kalau strategi kita benar dan kita menjalankannya dengan baik, scalability-nya high. Karena banyak banget orang nge-Google tiap hari. Simple kan? Targetingnya gimana? Behavior. Orang harus nyari kata kunci dulu, baru nanti konten kita muncul. CAC-nya mid. Di jangka, karena relevansi ya guys, karena relevansi iklan kita harusnya CAC-nya tidak semahal nanti contohnya social media gitu kan. Karena kalau kita menjalankan strategi dengan baik, kita bisa menekan CAC-nya. Karena kita bisa menargetkan long tail, kita bisa menargetkan niche, kita bisa menargetkan orang-orang yang memang tidak diiklankan gitu loh istilahnya. Right? Tetapi pada umumnya semakin lama kita berinvestasi di iklan, semakin mahal karena kompetisi akan semakin naik. Itu udah awam dan umum gitu kan. Jadi menarik nih guys, sebelum maju lagi ke topik berikutnya adalah di jangka pendek mungkin kalian akan invest sebagai strategi gitu ya. Kalian akan invest di search engine marketing di jangka pendek. Untuk mengetahui, wah kata kunci A itu konversi ke penjualannya bagus banget gitu kan. Kata kunci B kurang, kata kunci C buruk banget gitu kan. Oke, ini bisa menjadi inspirasi untuk kata kunci apa yang mesti kita invest di SEO-nya kita di masa depan. Search Engine Optimization yang gratisnya. Karena itu kan investasi jangka panjang.
Nah, kalau kalian sebagai bisnis yang cukup mapan dan masa depannya cerah gitu ya, dan cukup yakin bahwa bisnis kalian tuh akan bertahan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, di jangka pendek, yes, gunakan search engine marketing, tetapi sambil menjalankan kampanye search engine optimization untuk kata-kata kunci yang konversi ke penjualannya itu bagus sekali. Oke. Should you invest in SEM? Yes, kalau kita punya budget dan customer-customer kita sedang mencari solusi kita di online. Jadi kalau bisa kita jualan traveling ke bulan, invest di SEM nggak? Ya sebaiknya jangan. Karena nggak begitu banyak orang yang mencari solusi tersebut di Google gitu kan. Tetapi kalau kita jualan HP, yes. Karena banyak orang nyari harga, comparing harga, mau beli online, HP yang paling murah mana, yang paling bagus mana, review segala macam. Exactly. Kebayang ya? Right. I want to share with you a little bit tentang ini. Misalnya ada orang nyari HP yang mau dia beli gitu kan. Kan kadang-kadang mereka mau bukan hanya mencari harga di tempat A dan di tempat B, tetapi juga mereka pasti mau tahu HP yang mana ya yang lebih bagus. Beli iPhone atau beli Samsung misalnya gitu kan. Beli versi model ABC atau XYZ gitu kan. Nah, bayangin kalian punya social media, kalian punya website, kalian punya konten, nggak harus jualan iPhone atau Samsung. Ya kalian jual, maksudnya iklannya atau kontennya itu nggak harus selalu tentang jualan, tetapi bisa juga konten yang seputar, wah bedanya Samsung. Belilah Samsung kalau ABC, belilah iPhone kalau XYZ gitu misalnya gitu ya. Orang yang lagi research akan menemukan konten kita, dan ketika mereka baca itu, meningkat nggak kepercayaan mereka terhadap kita sebagai brand? Yes, sebagai toko, yes. Meningkat nggak? Mereka seneng nggak kalau dibantu jawab masalah atau pertanyaan mereka? Yes. Kalau kita kebetulan jualan iPhone atau Samsung pada saat itu, kemungkinan mereka akan beli dari kita juga ada. Nah, itu organic, right? Tetapi kalau dari sini, in terms of search engine, right? We look at what the keywords they put in. Dan kalau mereka memang banyak yang nyari produk yang kita jual dan kata kuncinya itu sering banget yang nyari gitu tiap bulan, ya kita harus invest di sini. Tapi kalau produk kita sama sekali tidak dicari atau margin kita tuh tipis banget, teknologi biasanya marginnya tipis banget ya. Dan kita harus kompetisi dengan kompetitor lain gitu kan. Misalnya beli-beli, JDID semua beriklan, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, ada Amazon, semuanya beriklan di satu tempat di SEM. Akhirnya customer acquisition cost-nya menjadi terlalu tinggi. Dan kalau sampai terlalu tinggi yang tidak bisa menjustifikasi, nggak bisa nutup lah gitu ya. Marketingnya itu terlalu tinggi, akhirnya marginnya hampir tidak ada atau mungkin malah negatif, ya nggak masuk akal kan kita untuk beriklan di SEM. Itu adalah dua kemungkinan di mana jangan invest di SEM. Yang ketiganya itu udah nggak perlu dibahas ya, kita nggak punya duit sama sekali. Oke, berikutnya adalah social media paid atau social media advertising. Nah, kita di social media, mereka cara bikin duitnya adalah lewat ini, lewat iklan. Jadi Facebook Ads yang juga punya Instagram, ada juga TikTok. Mereka membuka kesempatan, Twitter juga sama, LinkedIn juga sama, membuka kesempatan untuk kalian beriklan di platform mereka. Scalability-nya yes, super high. Ini yang kemarin ditipu sama Nadif karena saya nulis super high di sini, akhirnya yang milih high. Saya sebenarnya high dan super high harusnya dua-duanya benar sih. Tapi super high itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah tempat yang paling scalable untuk beriklan. Targetingnya ada behavior, tetapi kebanyakan demografik. Kekuatannya itu ada di demografik. Karena orang nggak harus nyari produk kita, tapi kita tunjukin iklan kita, gitu kan. Kita bisa sangat proaktif di sini. CAC-nya juga mid, again sama konsepnya sama SEM guys, nggak beda. Di jangka panjang akan terus tambah mahal, tambah mahal, tambah mahal. Jadi harapannya kalau social media advertising itu digunakan untuk di awal
sambil kita membangun brand, sambil kita membangun word of mouth, sambil kita membangun relasi dengan KOL, dengan orang-orang yang akan membahas brand kita di media kayak di social media secara organik. Di jangka pendek itu kita hajar dengan iklan, tetapi di jangka panjang itu akan jadi mahal. Tetapi kalau margin kita besar dan itu make sense, terus saja gitu loh. So essentially, these are some of the ads I opened. I just wanted to show you. Mungkin karena apa ya, bergerak di pendidikan ya, Revoyu, akhirnya muncul Naz Academy. Ada juga Facebook for Business and Future of Computing. These are the ads. Dan ini ditargetkan karena Naz Academy ini ternyata mau launching di Indonesia. Dan itu ditargetkan ke orang-orang yang memang sering buka website-website atau social media seputar pendidikan ya. Like me, I look at the competitors, I look at Revoyu, and then berdasarkan itu, but they also look at demographics gitu kan. Saya tinggal di Jakarta, saya umur segini, saya bergerak di bidang ini, the demographics also hit. I don't know, this one is just one I took, and this is what it looks like ketika kalian lagi scrolling Instagram, terus tiba-tiba, gue nggak nge-follow nih orang, oh tiba-tiba ada iklan, oh shop now. Nah ini iklan guys, ada tulisan sponsorednya. Di sini juga ada tulisan sponsorednya. Itu adalah contoh social media advertising. Okay, yes, if you need, should you invest in social media ads? Yes, if you need to reach atau menargetkan orang dengan demografi yang sangat spesifik meskipun mereka tidak mencari solusi kalian. Dan kalau kalian membutuhkan hasil yang instan. No adalah dari sisi harga. Kalau kita butuh jual banyak dan cepat, yes, make sense. Karena orang nggak nyari produk kita juga akan lihat iklan kita gitu kan. Tetapi kan akan lebih mahal karena iklan kita tidak akan serelevan ketika orang nyari produk kita terus nemu iklan kita di search engine marketing. Jadi relatif SEM bisa jadi lebih murah. Kenapa? Karena relevansi iklan kita. Orang akan lihat iklan kita ketika mereka mencari produk yang kita tawarkan. Jadi paid search itu akan lebih efektif dan akan lebih rendah CAC-nya ketika kita menargetkan orang-orang yang memang mencari kita. Tetapi kalau kita butuh cepat, butuh banyak, baru social media ads itu bisa jadi sangat-sangat powerful dan yang terbaik. Jadi untuk bos kita yang minta bulan depan harus kejual 100 tiket, ya minta budget gitu loh. Social media budget ini adalah salah satu strategi yang terbaik gitu loh untuk digunakan untuk meningkatkan traffic dan penjualan. Okay, next one is display advertising. Okay, display advertising ini also called display ad networks. Dibanyakan website-website besar seperti misalnya Detik, Kompas, itu mereka menampilkan iklan. Nah, ada website yang bikin iklan sendiri, misalnya kita ke publisher-nya, kita ke blog owner-nya, terus dia pasang banner kita, itu mungkin ada ya. Tetapi yang paling banyak dan paling gampang adalah untuk menggunakan display network dari perusahaan lain. Dan perusahaan terbesar apa namanya? Google Display Network. Right? Jadi kalau kalian mau beriklan di Detik misalnya, ya you guys open AdSense, Google AdSense, right? Actually, no, sorry. Kalau misalnya kalian mau beriklan di Detik, kalian bisa pakai Google Ads. Tetapi kalau kalian punya website yang mulai banyak trafficnya dan kalian ingin memonetasi website kalian, kalian bisa pakai Google AdSense. Nah, ini adalah network, Google Display Network. Kalian taruh website kalian di sini, pasang area-area di mana Google bisa menaruh iklan mereka, dan orang-orang yang pada beriklan di Google Ads, iklannya tuh bisa muncul di website kalian. Contohnya misalnya Detik dan Kompas juga saya yakin pakai Google Display Network, which we'll actually test. Let's open Detik. Oke, pasti iklan, nggak mungkin nggak iklan. There you go. Oke, nah ini kayaknya iklan dari Detiknya. Kalau ini orang beli langsung dari Detik untuk dipasang di sini. Karena ini kayaknya acara Detik sendiri. Tetapi ini, yuk kita lihat. Ad choices, let's click it. Okay, wait a minute.
Ini adalah salah satu banner dari Tokopedia. Okay, that's a display network yang beda. I'm trying to find the Google one. Let's open Kompas ya. Okay, here's a banner. Kalau ini dari Kompasnya langsung. Ini lihat nggak iklan Revoyu? Ternyata yang muncul Revoyu guys. Kelihatan nggak yang di bawah ini? Saya besarin ya. Lihat tuh iklan Revoyu. Become a digital marketer during the pandemic. Job guarantee, apprenticeship, career coaching. Muncul nih iklan di kompas.com. Ini kita masangnya di Google Ads. Iklan oleh Google. Oke? Okay? Learn more. I'm not gonna click this karena kita bayar akhirnya kalau ngeklik. Dan teman-teman tolong jangan diklik kecuali kalian serius untuk gabung. Anyway, itu contoh display ads, right? Tapi yang ada di Google Display Network, ada juga di display network lain, ada juga Detik yang jualan langsung sama Kompas jualan langsung, tapi ad networknya mereka. Okay, that's what it means basically. Nah, scalability-nya sangat high karena ini kayak social media ads tapi untuk seluruh website yang ada di yang menggunakan yang menunjukkan iklan. Jadi cukup high gitu kan. Targeting-nya demographic. CAC-nya high guys. This is expensive. Okay? Untuk bisa display ads expensive. Again, karena kalau search kan itu sesuai dengan apa yang dicari oleh orang gitu kan. Tapi kalau ini tuh kita menunjukkan iklan kita ke orang-orang yang mungkin nggak lagi nyari gitu loh. Nah, biasanya cocok untuk siapa? Untuk orang yang targeting broad audiences, right? Dan sudah mulai saturated di channel-channel marketing sebelumnya. Kalau Revoyu sendiri lagi eksperimen di area ini. Tetapi Revoyu sendiri kuatnya di Facebook dan di SEM gitu kan, tetapi lebih ke social media. Tetapi online marketing channel seperti display, kita coba, kita tes gitu kan. Nah, kalau kalian memprioritaskan awareness dibanding leads dan sales. Kan kalau banyakkan iklan online, kebanyakan itu digunakan untuk mencari leads, untuk mendapatkan orang yang mau beli produk kita, penjualan langsung gitu kan. Tetapi kalau misalnya ada I don't know, I'm making a brand up kayak Unilever gitu kan, dengan produk yang segitu banyaknya, massal, mereka kan biasanya naruh di TV. Nah, display ads ini mungkin bisa dibayangkan kayak iklan TV-nya internet gitu loh, yang asal dibombardir aja ke sebanyak-banyaknya orang gitu kan. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang biasanya besar-besar seperti itu, kadang-kadang perusahaan marketplace yang udah cukup besar, dulu waktu zaman sebelum pandemi mungkin Traveloka itu sering banget. Ada juga kalau sekarang Tokopedia, e-commerce lainnya itu sering menggunakan display ads. Retargeted ads-nya Zalora juga dulu banyak di display. Jadi ketika kita buka Detik terus tiba-tiba diikuti nama celana dalam yang tadi kita lihat di Zalora gitu misalnya, itu terjadi gitu loh guys. Jadi hati-hati dengan produk-produk yang kalian buka karena kemungkinan besar akan mengikuti kalian sekali pas lagi browsing. Oke, jangan gunakan kalau ada online marketing channel lain yang belum kita jalankan. Jadi ini cuma sebagai supplementary channel gitu loh, sebagai tambahan aja untuk eksperimen. Kayak dari awal kita nggak mulai, Revoyu nggak mulai dengan display, kita mulai dengan yang social media gitu kan. Dan jangan juga kalau misalnya kalian menargetkan audience yang sangat spesifik dan kalian lagi menekan CAC serendah-rendahnya, ya jangan pakai display. Oke. Kasih contoh satu lagi, which is YouTube. Ini tadi saya buka YouTube, tiba-tiba, by the way guys, perhatikan berapa tahun yang lalu kalian buka YouTube, iklan sering nggak? Jarang. Jarang. Sekarang, kadang-kadang ada 2 iklan sebelum nonton video ya. Jadi ini iklannya contoh nih. You can skip ads, jadi setelah berapa detik bisa di skip. You can click the link to open it, ada juga muncul di sini. Ini juga masuk ke Google Display Network, karena YouTube kan miliknya Google. Jadi kalau mau beriklan di sini ya itu display ads, dan kalian bisa lewat Google Ads untuk bisa beriklan di YouTube, contohnya. Nah YouTube ini menarik. Social media, search engine, atau website gitu kan. YouTube ini tiga-tiganya. They have content. They have one of the second largest search engine in the world.
Jadi nomor 1 Google, nomor 2 tuh bukan Bing, bukan Yahoo, nomor 2 tuh YouTube search engine-nya. Dan juga mereka ada comment section, dan ini kan komunitas juga gitu kan. Ini social media juga. Jadi YouTube tuh menarik, itu tiga-tiganya gitu dapat. Just FYI, just really interesting point. Nah, itu adalah display ads. So, display ads mungkin kalau kalian belajar digital marketing itu kali yang terakhir yang kalian pelajari setelah kalian belajar social media ads dan search engine ads. Display adalah yang mungkin yang ketiga tipe iklan yang kalian pelajari. Karena ini yang paling mahal, paling tidak kena targetnya, dan kalau budget kita rendah ya nggak mungkin kita invest di display ads. Okay? Hopefully this gives you a good understanding, memberikan pemahaman yang cukup luas tentang digital marketing dan channel-channel core atau channel-channel utama di dalam online marketing ini. Kalau misalnya dulu offline marketing itu kayak TV, radio, billboard, kalau di internet itu adalah yang tadi barusan kita share. Ada social media, ada you know search engine, dan ada juga yang gratis dan berbayar, dan juga ada email, right? Atau CRM. Oke. So, sebenarnya itu aja yang mau disampaikan malam ini. Mungkin udah cukup, udah hampir jam 9 ya. Kayaknya pas banget nih jam 9. Kalau ada pertanyaan, yang pastinya ada di Discord, kalian bisa bertanya. Nanti kalau bisa dijawab satu sama lain, harapannya. Tetapi yang disampaikan malam ini sebagai catatan terakhir, hanya sebatas teori, ya kan? Hanya sebatas memahami kalau kemarin itu kita bahas tentang menciptakan peta, memiliki perspektif dari level helikopter gitu kan, untuk bisa memetakan digital marketing ini seperti apa. Harapannya adalah kalau sebelumnya kalian tidak paham tentang digital marketing atau marketing sama sekali, setelah malam ini kalian punya pemahaman yang cukup baik, yang cukup simple, yang cukup awam, di mana kalian punya perspektif yang bagus tentang digital marketing ini. Kalau kalian pernah belajar digital marketing sebelumnya, harapannya malam ini bisa memberikan fondasi yang lebih kokoh dan lebih baik untuk bisa membangun pengetahuan digital marketing sebelumnya. Jadi ketika kalian mau belajar Facebook advertising, caranya gimana, strateginya gimana, kalian sudah paham, wah konteks Facebook advertising itu di dalam digital marketing channels itu seperti ini. Dan Facebook ads itu digunakan ketika situasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Harapannya itu sebenarnya. Jadi bukan untuk membahas atau mengupas secara detail tiap channel, tetapi untuk memberikan pemahaman yang cukup supaya kalian paham konteks tiap channel-channel utama yang ada di online. Dengan itu terima kasih banyak. Nah, gimana guys? Udah makin paham kan sama digital marketing? Nah, sekarang aku mau ngingetin lagi nih sedikit tentang tugas yang ada di mini course. Jadi kita kan ada dua tugas di mini course, yaitu certification test dan juga case study. Untuk certification test, ini soalnya adalah pilihan ganda, yang terdiri dari 20 soal yang berkaitan dengan materi mini course. Lalu juga ada 15 soal critical reasoning dan numerical thinking. Nah, untuk kalian yang mau dapetin jalur fast track, wajib untuk ngerjain 15 soalnya juga ya. Ini wajib dikerjakan yang 20 soal untuk bisa dapat sertifikat. Dan kalian harus lulus di certification test ini. Terus juga wajib hadir dan juga absen setiap harinya karena kehadiran kalian akan kita pertimbangkan untuk mendapatkan sertifikat. Nah, jawaban untuk certification test ini nggak akan dibagikan ya, karena kita akan pakai certification test ini untuk seterusnya. Gitu. Nah, untuk case study, ini adalah tugas praktikal untuk menambah skill digital marketing kalian. Itu jawabannya akan dibagikan, tapi hanya untuk yang mengerjakan. Ini sifatnya optional, jadi nggak akan mempengaruhi sertifikasinya kalian. Nah, untuk certification test, deadline-nya itu hari Jumat jam 12 malam. Untuk yang case study, deadline-nya hari Sabtu jam 12 siang. Gitu. Oke, next. Nah, ini untuk yang pengen tahu mengenai alur pendaftaran Revoyu dan juga kapan sertifikatnya akan dikirim. Jadi, buat kalian yang udah ngerjain certification test, pengumumannya akan di email
di H+1 untuk pengumuman kalian lulus atau enggak. Nah, untuk kalian yang dapat jalur fast track, nanti akan ada undangan langsung untuk bergabung di Revoyu Full Program Digital Marketing. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau langsung daftar, itu bisa banget. Nah, langsung aja daftar di link yang ada di sini. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu pengumuman dulu, bisa langsung daftar aja. Nanti kalau misalkan ada tim admisi yang hubungin, kalian bisa bilang kalau kalian mau tunggu pengumuman jalur fast track dulu. Gitu. Yang penting kalian amanin spot dulu supaya nanti nggak waiting list untuk ke video call-nya. Gitu. Nah, ini untuk sesi besok. Jadi jangan lupa besok kita akan ada Q&A dan juga simulation. Dan jangan lupa kehadiran ini mempengaruhi sertifikasi. Jadi kalian wajib hadir. Oke, thank you so much everyone yang udah join sesi malam ini. See you tomorrow. Bye.